Senggol sedikit lukisan di kamar. Suamiku langsung ngamuk brutal. Kupikir dia hanya temperamental. Tapi saat aku nekat membongkar dinding itu secara diam-diam, aku justru menemukan brankas rahasia berisi uang miliaran, tiket kabur ke luar negeri bersama selingkuhannya, dan sebuah rekaman yang membongkar identitas aslinya. Pria yang selama ini kupanggil suami dan dipuja sebagai pahlawan, ternyata adalah monster berdarah dingin pembuat skenario kecelakaan mematikan keluargaku. Nah, sebelum kita masuk ke kisah pembalasan dendam yang paling elegan dan memuaskan ini, silakan absen dulu yuk di kolom komentar. Dari kota atau daerah mana saja nih teman-teman yang sedang menonton cerita ini hari ini? Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menyajikan cerita-cerita penuh intrik, plot twist, dan drama yang menguras emosi. Sudah subscribe? Mari kita mulai ceritanya. Udara sore di perumahan elit itu selalu terasa kelewat sepi, seolah kekayaan mampu menyerap segala suara kehidupan di sekitarnya. Di dalam rumah bergaya minimalis modern yang lebih mirip etalase toko furnitur mewah daripada tempat tinggal, Tari berdiri mematung. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena mahal untuk menandatangani berkas-berkas penting perusahaan ayahnya, kini hanya menggenggam kemoceng berbulu tebal. Sejak ayahnya meninggal dalam kecelakaan nahas 2 tahun lalu, Raka, suaminya, perlahan mengambil alih segalanya. Raka meyakinkan semua orang, termasuk Tari yang saat itu hancur karena duka, bahwa tempat terbaik bagi seorang istri yang sedang berkabung adalah di rumah, menjadi ratu yang dilayani. Namun, gelar ratu itu hanyalah omong kosong belaka. Di balik pintu kayu jati berukir ini, Tari tak lebih dari tawanan tak kasat mata yang harus memastikan kemeja Raka disetrika tanpa celah dan rumah bebas dari setitik debu pun. Publik mengenal Raka sebagai pengusaha muda yang dermawan, suami idaman yang sabar merawat istri yang konon depresi pasca kematian ayahnya. Hanya Tari yang tahu betapa dingin dan manipulatifnya pria yang tidur di sebelahnya setiap malam. Hari itu, Bei Inah, asisten rumah tangga mereka yang setia, sedang mengambil cuti pulang kampung. Tari memutuskan untuk membersihkan kamar utama sendiri, mencoba mencari kesibukan untuk mengalihkan pikirannya yang kosong. Kamar itu sangat luas, didominasi warna abu-abu dan hitam yang kaku. Di salah satu sisi dinding, tepat di seberang ranjang berukuran raksasa mereka, tergantung sebuah lukisan abstrak berukuran sangat besar. Raka membelinya setahun yang lalu dengan harga fantastis. Beralasan itu adalah investasi seni. Lukisan itu sangat berat, dibingkai dengan kayu mahoni solid tebal. Saat Tari berjinjit di atas kursi kecil untuk membersihkan debu di celah bingkai bagian atas, ujung kemocengnya tersangkut. Tari menariknya sedikit terlalu keras. Keseimbangannya goyah, dan lengannya tanpa sengaja menghantam sisi bingkai dengan keras. Terdengar bunyi decitan kasar saat paku penahannya bergeser di dalam tembok. Lukisan raksasa itu miring secara drastis. Ujung kirinya merosot tajam ke bawah, memperlihatkan sebagian wallpaper dinding yang selama ini tertutup rapat oleh kanvas tersebut. Tari terkesiap, buru-buru meletakkan kemoceng dan berusaha meluruskan lukisan itu kembali. Namun, bingkai itu terlalu berat untuk diangkatnya sendirian. Peluh dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu seberapa perfeksionisnya Raka terhadap barang-barangnya. Belum sempat Tari menemukan cara untuk membetulkan letak lukisan itu, suara deru mesin mobil Eropa yang familiar memasuki garasi membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Langkah kaki berat yang dilapisi sepatu kulit mahal terdengar menaiki tangga dengan ritme cepat. Pintu kamar didorong terbuka. Raka berdiri di ambang pintu, setelan jasnya masih rapi, namun wajahnya yang tadinya tenang berubah pias seketika saat matanya menangkap pemandangan lukisan yang miring. Selama sepersekian detik, Tari tidak melihat kemarahan di mata suaminya, melainkan kepanikan yang luar biasa. Kepanikan seekor binatang buruan yang mendadak terpojok. Namun, teror sesaat itu dengan sangat cepat bermutasi menjadi amarah yang brutal. Raka melangkah lebar melintasi karpet tebal, menyambar vas kristal berisi bunga lili di atas nakas, dan membantingnya sekuat tenaga ke dinding di sebelah Tari. Pecahan kaca dan air berhamburan ke segala arah. Beberapa menggores pergelangan kaki Tari hingga berdarah. Tari menjerit tertahan,
menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil memejamkan mata rapat-rapat. "Apa yang kamu lakukan?" "Hah?" raung Raka. Suaranya menggelegar, serak, dan penuh ancaman yang mematikan. Ia menerjang maju, tangan besarnya mencengkeram kerah daster sutra yang dikenakan Tari, mengangkat tubuh wanita itu hingga ujung kakinya nyaris tidak menyentuh lantai. "Siapa yang suruh kamu sentuh dinding ini?" "Siapa?" Napas Raka memburu, beraroma kopi pekat dan kebencian murni. Urat-urat di lehernya menonjol. Matanya memerah menatap Tari seolah wanita mungil di depannya adalah musuh yang harus segera dibinasakan. Tari gemetar hebat. Air matanya tumpah murni karena insting bertahan hidup yang muncul secara otomatis. "Aku cuma mau membersihkan debunya." "Mas?" Kemocengku tersangkut. "Maaf, Mas. Aku sungguh minta maaf." Isaknya dengan suara putus asa, memainkan peran sebagai istri lemah dan bodoh yang selama ini menjadi tameng keselamatannya di rumah ini. Melihat Tari yang menangis terseduh-seduh dan tampak begitu menyedihkan, cengkeraman Raka perlahan mengendur. Ia menghempaskan tubuh Tari ke lantai dengan kasar, membiarkan istrinya tersungkur lemah di antara pecahan vas kristal. Raka sama sekali tidak mempedulikan Tari yang merintih kesakitan menahan perih di kakinya. Perhatian pria itu sepenuhnya kembali tertuju pada dinding. Dengan napas yang masih tersengal, Raka mengangkat lukisan berat itu sendirian. Gerakannya terburu-buru, tangannya terlihat gemetar parah. Ia memastikan bingkai itu kembali tegak lurus, bahkan menggeser dan menekannya beberapa milimeter hingga benar-benar menutupi area wallpaper tertentu secara presisi absolut. Setelah merasa aman, Raka berbalik menatap Tari dengan tatapan sedingin es. "Dengar baik-baik, Tari. Biarkan saja debu menumpuk di sana. Jangan pernah mendekat, apalagi menyentuh dinding ini lagi. Sekali lagi kau ceroboh." Raka berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan Tari, menunjuk tepat di depan wajah istrinya yang basah oleh air mata. "Aku akan mematahkan kedua tanganmu. Ingat itu." Raka kemudian berdiri tegak, merapikan kerah jasnya seolah ledakan amarah tadi tidak pernah terjadi, dan melangkah masuk ke kamar mandi, membanting pintunya dengan keras. Di lantai yang dingin, di tengah isak tangis palsu yang kini perlahan mengering, Tari menatap ke arah pintu kamar mandi lalu beralih ke lukisan raksasa itu. Tubuhnya masih gemetar, tetapi bukan lagi karena ketakutan. Rasa sakit di pergelangan kakinya seakan membakar kabut kesedihan dan kepasrahan yang selama 2 tahun ini menyelimuti otaknya. Raka tidak meledak marah karena lukisan mahalnya tersenggol. Raka panik setengah mati. Ada sesuatu yang pria itu sembunyikan di balik sana. Sesuatu yang sangat fatal hingga mampu membuat seorang pengusaha manipulatif yang selalu tenang kehilangan kendalinya dalam sekejap mata. Di titik itulah, Tari menyadari bahwa suaminya menyimpan rahasia busuk di rumah ini. Kepolosan Tari mati hari itu juga, digantikan oleh bara dendam yang membara, siap membakar habis sang suami. Investigasi dalam senyap baru saja dimulai. Luka gores di pergelangan kaki Tari akibat pecahan vas kristal itu tidak seberapa dibandingkan dengan luka tak kasat mata yang kini menganga di dadanya. Setelah Raka berangkat ke kantor keesokan paginya, bersikap seolah insiden mengerikan semalam hanyalah angin lalu, Tari duduk di tepi ranjang menatap perbannya. Di mata masyarakat luas, kehidupan mereka adalah representasi sempurna dari istilah couple goals. Setiap akhir pekan, Raka akan mengunggah foto mereka berdua di restoran mewah atau saat menghadiri acara amal perusahaan, lengkap dengan takarir manis yang memuji ketegaran Tari setelah kepergian ayahnya. Ibu-ibu sosialita di kompleks perumahan elit ini seringkali menatap Tari dengan tatapan iri bercampur kasihan, berbisik betapa beruntungnya ia memiliki suami yang begitu mapan dan sabar merawat istri yang trauma. Raka memainkan peran sebagai pahlawan tanpa cacat, sementara Tari dibentuk menjadi figur rapuh yang bergantung sepenuhnya pada sang pahlawan. Sebuah manipulasi psikologis tingkat tinggi yang selama 2 tahun ini berhasil meninabobokan Tari. Namun, piringan hitam kebohongan itu kini telah tergores. Tari menghentikan konsumsi obat penenang resep dokter, yang selalu dipaksa Raka untuk diminumnya setiap malam, dan membuangnya ke dalam kloset. Perlahan, kabut tebal di otaknya mulai terangkat. Visinya menjadi jernih,
setajam pisau bedah. Menjadi istri penurut adalah satu-satunya perisai Tari saat ini. Ia sadar, menunjukkan sedikit saja perubahan emosi akan membuat Raka yang paranoid bertindak semakin beringas. Maka, Tari melipat gandakan kepatuhannya untuk memanipulasi ego suaminya. Ia menyetrika kemeja Raka hingga licin sempurna, memasak hidangan laut kesukaan pria itu, dan menyambut Raka di depan pintu dengan senyum lembut serta tatapan mata sayu yang selama ini menjadi ciri khasnya. "Bagaimana harimu, Mas?" tanyanya setiap sore, merendahkan suaranya agar terdengar pasrah dan bergantung. Raka akan mencium keningnya, menepuk pundaknya dengan arogansi seorang majikan kepada peliharaannya, lalu menceritakan betapa lelahnya ia mengurus perusahaan warisan ayah Tari yang konon penuh utang dan masalah saat ditinggalkan. Tari mendengarkan semua omong kosong itu sambil mengunyah makan malamnya dalam diam, sementara di dalam kepalanya, roda gigi kalkulasi berputar dengan kecepatan tinggi. Ia mulai mengamati setiap inci pergerakan Raka, mencari celah di balik tembok pertahanan suaminya yang terlihat tak tertembus. Observasi diam-diam itu membuahkan hasil saat Tari menyadari adanya sebuah pola ganjil yang rutin dilakukan Raka. Setiap Selasa malam, tepat pukul 11, Raka selalu beralasan ada conference call penting dengan investor asing yang tidak boleh diganggu-gugat. Aturannya sangat ketat. Tari harus sudah tidur atau menyingkir ke kamar tamu. Raka akan masuk ke kamar utama, dan terdengar bunyi kunci pintu diputar 2 kali dari dalam. Dulu, Tari tidak pernah peduli dan hanya menurut, menganggap itu murni urusan bisnis suami yang bekerja keras. Namun sekarang, Selasa malam adalah arena observasi utamanya. Pada suatu malam Selasa, Tari berpura-pura sudah terlelap lebih awal karena efek obat penenangnya. Ia mengatur napasnya sedemikian rupa, mendengkur halus saat Raka masuk ke kamar. Di balik kelopak matanya yang terpejam rapat, telinga Tari menajam, menangkap setiap frekuensi suara di ruangan yang hening itu. Ia tidak mendengar Raka menyalakan laptop atau berbicara membicarakan proyek. Yang terdengar justru langkah kaki pelan yang tertahan, menuju ke arah dinding tempat lukisan abstrak itu bergantung. Tari menahan napas hingga paru-parunya terasa perih saat mendengar bunyi gesekan pelan, suara kanvas tebal dan bingkai kayu yang digeser dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan decit gesekan di dinding. Setelah itu, keheningan menyelimuti kamar selama beberapa detik, sebelum disusul oleh serangkaian bunyi bep digital touch yang sangat pelan. Nyaris tak tertangkap telinga jika ruangan itu tidak kedap suara. Bip, 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 bip. 4 digit. Disusul suara dengungan mekanis yang sangat halus dan bunyi logam berat yang ditarik terbuka berderit pelan. Bau samar besi tua dan kertas sekilas menguar di udara kamar ber-AC tersebut. Otak Tari bekerja keras menyusun teka-teki itu. Raka tidak sedang rapat. Raka sedang membuka sesuatu. Sebuah brankas rahasia yang tertanam di balik dinding rumah peninggalan ayahnya ini. Entah apa yang Raka lakukan selama hampir setengah jam di depan brankas itu. Mungkin menghitung uang, memeriksa dokumen, atau menyembunyikan sesuatu yang baru. Sebelum akhirnya terdengar bunyi logam ditutup rapat kembali, bingkai lukisan digeser presisi ke posisi semula, dan langkah kaki Raka menjauh menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat Raka akhirnya naik ke atas ranjang dan mematikan lampu tidur, Tari masih mempertahankan napas teraturnya, bermain peran sebagai istri bodoh yang terlelap dalam ketidaksadarannya. Di dalam kegelapan, mata Tari perlahan terbuka lebar, menatap punggung suaminya yang membelakanginya dengan napas teratur. Rasa jijik dan amarah yang memuakkan merayap naik ke kerongkongannya, namun ia menelannya mentah-mentah. Air matanya telah kering tanpa sisa. Ia tidak lagi berduka meratapi nasibnya. Ia sedang bersiap untuk berperang. Raka mengira ia menguasai segalanya, menempatkan Tari dalam sangkar emas yang ia kunci rapat dan ia kendalikan pikirannya. Pria itu tidak pernah menyangka bahwa burung rapuh di dalam sangkarnya kini telah menjelma menjadi ular berbisa yang sangat sabar menunggu momen tepat untuk mematuk lehernya. Tari tahu, ia hanya butuh satu kesempatan. Satu kesalahan kecil dari Raka yang terlalu percaya diri. Satu momen di mana pria arogan itu meninggalkan rumah cukup lama tanpa pengawasan ketat. Dan kesempatan emas yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang 2 minggu kemudian, ketika Raka dengan wajah sok lelah mengumumkan bahwa ia harus melakukan perjalanan bisnis keluar kota selama 3 hari.
Di balik senyum patuhnya saat berlutut mengepakkan koper sang suami, Tari menyeringai puas dalam hati. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di perumahan elit tempat mereka tinggal. Raka berdiri di teras, mengenakan setelan jas Navy pesanan khusus yang memancarkan aura dominasi absolut. Di tangannya terdapat koper kabin kulit asli bermerek mahal yang semalam Tari kemaskan dengan kepatuhan seorang budak. Di seberang jalan, Bu Siska, tetangga sosialita yang hobi mencampuri urusan orang berkedok jalan pagi, melirik penuh minat dari balik kacamata hitamnya. Raka, menyadari ada penonton, langsung memainkan peran sebagai suami teladan idaman masyarakat. Ia menarik Tari ke dalam pelukan hangat palsunya, mengecup kening Tari agak lama, lalu mengelus rambutnya dengan kelembutan yang membuat perut Tari mual. "Mas berangkat dulu." "Ya. 3 hari ini kamu istirahat saja di rumah. Jangan lupa obat penenangnya diminum teratur. Mas sudah transfer uang belanja tambahan ke rekeningmu. Pakai saja kalau mau spa atau belanja biar kamu nggak stres," ucap Raka dengan suara bariton yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh tetangga mereka. Tari menunduk, memasang wajah sendunan patuh yang selama ini menjadi tamengnya, sangat relevan dengan stereotip istri konglomerat yang rapuh. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Semoga urusan proyek di Surabaya lancar," balas Tari pelan. Raka tersenyum puas, menepuk pipi Tari bak majikan kepada anjing pudel yang penurut, lalu masuk ke dalam sedan mewahnya. Kaca jendela yang gelap perlahan naik, memutus kontak mata mereka. Tari berdiri di teras, melambaikan tangan dengan lemah layaknya istri yang kehilangan separuh jiwanya. Mobil mewah itu meluncur mulus keluar gerbang, membelah jalanan perumahan yang sunyi, membawa serta sang tiran pergi menjauh dari kerajaannya. Begitu lampu belakang mobil Raka menghilang di tikungan, postur tubuh Tari berubah drastis dalam hitungan detik. Bahunya yang biasa melengkung ke bawah kini tegap menantang. Keputusasaan di matanya menguap habis, digantikan oleh kilat determinasi yang tajam, dingin, dan mematikan. Tari berbalik, masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu utama dengan 3 lapis keamanan. Ia bahkan berjalan ke panel listrik dan mematikan sistem alarm pintar yang terkoneksi ke ponsel Raka, memalsukan riwayat sistem seolah terjadi pemadaman listrik sementara di blok rumah mereka. Sebuah trik sederhana yang ia pelajari dari teknisi keamanan almarhum ayahnya dulu. Rumah besar ini kini sepenuhnya berada di bawah kendali Tari. Bei Inah masih cuti di kampung halamannya, memberikan Tari keleluasaan mutlak tanpa ada mata-mata yang akan melaporkan gerak-geriknya kepada Raka. Tidak ada waktu untuk bersantai atau menangis. Tari berjalan cepat menuju ruang perkakas di garasi belakang. Ia tidak lagi peduli pada daster sutra mahalnya saat ia mengambil sebuah palu karet, pisau dempul yang tipis, senter kecil berdaya tinggi, dan sepasang sarung tangan berbahan kulit tebal. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh nadinya. Ini bukan sekadar rasa penasaran seorang istri yang cemburu. Ini adalah invasi balik ke teritori musuh. Rumah ini dibangun oleh keringat darah almarhum ayahnya, dan Tari tidak akan membiarkan parasit manipulatif seperti Raka menodainya dengan rahasia kotor. Dengan langkah mantap, Tari menaiki tangga menuju kamar utama. Ruangan itu masih menyisakan aroma parfum maskulin Raka yang pekat, sebuah teritori yang selama ini diklaim Raka sebagai daerah kekuasaannya. Namun hari ini, Tari akan meruntuhkan klaim tiran tersebut. Tari berdiri tepat di depan lukisan abstrak raksasa yang tempo hari menjadi pemicu kemurkaan brutal sang suami. Ia memakai sarung tangan kulitnya, menarik napas dalam-dalam, lalu mencengkeram sisi bingkai mahoni yang berat itu. Otot-otot lengannya menegang keras. Dengan mengerahkan seluruh tenaga yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kelemahannya, Tari mengangkat lukisan itu dari kait pengamannya. Beban yang luar biasa membuat napasnya terengah, tapi ia menolak menyerah. Dengan gerakan tertahan agar tidak menggores lantai kayu vinil di bawahnya, ia menurunkan lukisan raksasa itu dan menyandarkannya perlahan ke dinding samping. Setelah penghalang utama itu tersingkir, Tari menyorotkan senternya ke hamparan wallpaper bermotif abu-abu elegan di depannya. Secara sekilas, pandangan mata biasa tidak akan menemukan keanehan apapun. Semuanya terlihat mulus dan sejajar. Namun,
Saat Tari meraba permukaannya dengan ujung jari, ia merasakan ada sebuah garis tipis, sangat tipis dan nyaris tak kasat mata, yang membentuk kotak berukuran sekitar 50 cm persegi. Garis itu tidak memiliki tekstur rekatan lem yang sama dengan area sekitarnya. Dengan sangat hati-hati, Tari menggunakan ujung pisau dempulnya yang tajam untuk mencongkel sudut kotak tersebut. Lem perekat khusus yang digunakan Raka mulai mengelupas, mengeluarkan bunyi robekan pelan yang terdengar memekakan telinga di ruangan yang sunyi itu. Tari menarik lapisan wallpaper tersebut ke bawah bak menguliti sebuah topeng palsu. Di balik wallpaper mewah tersebut, tersembunyi sebuah mimpi buruk mekanis. Sebuah brankas baja solid berwarna hitam matte tertanam dalam dan menyatu secara brutal dengan struktur beton dinding rumahnya. Brankas itu bukan brankas rumahan biasa yang bisa dibeli bebas di toko perkakas pinggir jalan. Ini adalah brankas custom kelas tinggi yang anti api, anti bor, dan dilengkapi sistem penguncian ganda, sebuah pet tombol angka digital di bagian atas, dan celah kunci darurat di bawahnya. Napas Tari tercekat melihat benda asing yang menyerupai tumor ganas bersarang di dalam dinding rumah masa kecilnya ini. Raka telah merencanakan hal ini dengan sangat matang dan terstruktur. Pria itu pasti menyewa kontraktor gelap entah kapan. Mungkin saat Tari sedang hancur dan sering mondar-mandir dirawat di rumah sakit karena depresi pasca kematian ayahnya, untuk membongkar dan menanam brankas ini tanpa sepengetahuan siapapun di rumah ini. Rasa jijik dan amarah yang luar biasa kembali menggelegak di dada Tari layaknya lahar panas. Raka benar-benar memperlakukannya layaknya orang idiot yang buta, tuli, dan tak berdaya di istananya sendiri. Tari mendekatkan wajahnya ke pad angka digital brankas tersebut. Permukaan tombol silikonnya tampak bersih, namun saat Tari menyalakan senter kecilnya dan menyorotnya dari sudut miring, terlihat jelas adanya jejak minyak tipis dari residu jari manusia di 4 tombol angka tertentu. 3 hari ke depan adalah waktu luang yang Raka berikan secara cuma-cuma karena kesombongannya, dan Tari tidak akan menyia-nyiakan 1 detik pun. Matanya memicing tajam, menatap dingin ke arah kotak baja tersebut. Rahasia busuk sang suami pengkhianat sudah berada tepat di depan mata. Ia kini hanya perlu memecahkan teka-teki angka sialan ini untuk membongkar kotak Pandora yang akan menghancurkan hidup Raka untuk selamanya. Tari berdiri mematung di depan kotak baja hitam yang tertanam di dinding kamarnya. Senter kecil di tangannya terus menyorot pad angka digital silikon tersebut dari berbagai sudut. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah ke telinganya hingga terdengar bunyi berdengung halus. 3 hari. Raka akan kembali 3 hari lagi. Dan Tari tidak boleh meninggalkan jejak sekecil apapun jika ia gagal membukanya. Ini adalah permainan hidup dan mati yang tidak ada tombol restartnya. Jika Raka pulang dan mendapati wallpaper itu terkoyak tanpa Tari berhasil memegang senjata pamungkas apapun dari dalam brankas, pria arogan itu pasti akan benar-benar merealisasikan ancamannya, mematahkan tangannya, atau bahkan lebih buruk lagi, membuangnya ke rumah sakit jiwa dengan dalih depresi yang semakin parah. Masyarakat di perumahan elit ini pasti akan menelan mentah-mentah kebohongan Raka, mengasihani sang suami teladan yang harus mengurus istri gila. Skenario mengerikan itu membuat bulu kuduk Tari meremang. Namun alih-alih ciut, rasa takut itu justru mengkristal menjadi tekad baja yang membara. Ia menghela napas panjang, menyingkirkan semua bayangan buruk dari kepalanya, dan memusatkan seluruh fokusnya pada 4 tombol angka yang memantulkan pendar minyak paling jelas di bawah sorot senternya. 0, 1, 4, dan 8. Otak Tari berputar dengan kecepatan maksimum, layaknya mesin kasir yang sedang menghitung ribuan transaksi secara bersamaan. Ia mengingat kembali setiap detail kecil tentang suaminya. Raka adalah tipe pria narsistik yang terobsesi pada pencapaian dan status sosial. Raka bukan pria romantis yang akan menggunakan tanggal pernikahan mereka, karena bagi Raka, pernikahan dengan Tari hanyalah sebuah transaksi bisnis yang menguntungkan. Tari mencoba memasukkan kombinasi tanggal lahir Raka. 1408. Jari telunjuknya yang terbungkus sarung tangan kulit menekan tombol-tombol itu dengan hati-hati. Bip, 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 bip. Layar LED kecil di atas pad berkedip merah. Error. Brankas itu menolak terbuka. Tari mendecap pelan. Keringat dingin mulai merembes di keningnya. Brankas digital tingkat tinggi biasanya akan terkunci permanen setelah 3 atau 5 kali percobaan yang salah.
Ia tidak boleh gegabah. Ia harus berpikir seperti Raka. Berpikir seperti predator kalkulatif yang hanya peduli pada uang, kekuasaan, dan dominasi. Tari mengingat-ingat kembali angka-angka penting dalam hidup Raka. Tanggal berdirinya perusahaan keluarga Tari yang kini dikuasai Raka? Bukan. Angkanya tidak cocok. Tanggal Raka pertama kali memenangkan proyek miliaran rupiah dari pemerintah kota? Tari mencoba mengingatnya, lalu menekan kombinasi lain. 8014. Error. Lampu merah kembali menyala mengejeknya. Napas Tari mulai memburu. Sial, ia hanya punya satu atau mungkin dua kesempatan lagi sebelum sistem keamanan brankas ini membekukan diri dan mengirimkan sinyal bahaya ke ponsel Raka, membongkar semua rencananya. Tari melangkah mundur, menatap nanar ke arah brankas tersebut. Ia merasa seolah Raka sedang berdiri di sampingnya, menyeringai merendahkan kecerdasannya, mengejek bahwa Tari selamanya hanya akan menjadi pion bodoh di atas papan caturnya. Pikir, Tari, pikir. Bisiknya pada diri sendiri, mengusap wajahnya dengan kasar. Apa momen paling krusial bagi Raka? Momen di mana ia merasa paling berkuasa, momen di mana ia berhasil menaklukkan segalanya. Pikiran Tari melesat mundur ke masa lalu, menelusuri rentetan peristiwa tragis yang mengantarkan Raka ke puncak rantai makanan di rumah ini. Tiba-tiba, sebuah memori gelap menyambar benaknya bak kilat di siang bolong. Hari itu. Hari di mana rintik hujan turun deras membasahi aspal jalan tol. Hari di mana telepon dari rumah sakit mengubah hidup Tari menjadi neraka. Hari di mana mobil ayahnya, pendiri dan pemilik tunggal perusahaan, ditemukan hancur lebur di dasar jurang karena rem blong. Dan di hari yang sama, tepat setelah pemakaman yang diiringi tangisan histeris Tari, Raka dengan wajah tegar, mengumpulkan seluruh dewan direksi yang sedang kebingungan dan secara de facto mengambil alih kursi kepemimpinan perusahaan dengan dalih menyelamatkan warisan mertua. Bagi Tari, itu adalah hari kehancuran dunianya. Namun bagi Raka, itu adalah hari kemenangannya. Hari penobatannya sebagai raja. Napas Tari tertahan di tenggorokan saat menyadari kebenaran yang begitu kejam dan menyayat hati itu. Raka, pria yang tidur di sebelahnya, pria yang memeluknya saat ia menangisi ayahnya, menjadikan tanggal kematian mertuanya sebagai password untuk melindungi harta karun rahasianya. Rasa mual yang hebat menghantam perut Tari, tapi ia menelannya kembali bersama air matanya yang nyaris jatuh. Tanggal 18 April. Bulan keempat. Tanggal 18. 1804. Angka-angka itu cocok sempurna dengan 4 tombol yang berminyak. Tangan Tari yang terbungkus sarung tangan kulit gemetar hebat saat terulur ke arah pad digital. Bukan lagi karena takut, melainkan karena kemarahan yang begitu purba dan mendalam hingga ia merasa bisa merobek baja brankas itu dengan tangan kosong. Ia menekan tombol 1, lalu 8, disusul 0, dan terakhir 4. Jeda sepersekian detik yang terasa bagai keabadian menggantung di udara kamar yang pengap. Bip, 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 bip. Layar LED kecil itu berkedip. Bukan merah, melainkan pendar hijau terang yang menyilaukan mata Tari. Suara dengungan mekanis yang sangat halus terdengar dari dalam dinding, disusul oleh bunyi klik logam berat yang sangat keras dan memuaskan. Kunci baja tebal itu bergeser mundur. Brankas rahasia sang tiran telah berhasil dijebol oleh istri yang selama ini ia anggap bodoh dan gila. Tari menarik napas panjang, mencengkeram tuas pintu brankas, dan menariknya terbuka lebar, siap menyambut iblis apapun yang disembunyikan Raka di dalam kotak Pandora tersebut. Permainan petak umpet ini sudah selesai. Pintu baja brankas seberat puluhan kilogram itu berayun terbuka dengan suara engsel yang berat, mengembuskan udara dingin dan pengap yang selama ini terkurung di dalam dinding. Aroma tajam khas kertas uang baru, logam, dan dokumen tua langsung menyengat indera penciuman Tari. Ia menyorotkan senternya ke dalam rongga gelap tersebut, dan apa yang dilihatnya seketika membuat darah di sekujur tubuhnya mendidih. Brankas itu jauh lebih luas dari perkiraannya, terbagi menjadi 3 rak baja yang tersusun rapi. Di rak paling bawah, teronggok tumpukan rapi bundelan uang tunai bernominal Rp100.000 dan pecahan $100 Amerika yang diikat dengan pita bank. Jumlahnya bukan lagi jutaan,
melainkan miliaran. Pemandangan ini menampar kewarasan Tari dengan sebuah ironi yang sangat kejam dan relate dengan kebusukan realita masyarakat. Baru bulan lalu, Raka dengan wajah memelas tampil di depan media dan menangis saat mem-PHK ratusan karyawan pabrik peninggalan ayah Tari. Alasan Raka saat itu adalah perusahaan sedang berdarah-darah, dihantam krisis, dan terlilit utang parah hingga tak mampu membayar pesangon. Nyatanya, jerih payah para buruh yang menangis kehilangan mata pencaharian itu kini tertumpuk rapi di dinding kamar tidurnya, menjadi bantalan kekayaan pribadi sang tiran yang tamak. Raka mengisap darah perusahaan layaknya lintah raksasa, membiarkan orang-orang kecil kelaparan sementara ia menimbun harta di balik tembok kemunafikan. Tangan Tari yang berbalut sarung tangan kulit beralih ke rak kedua. Di sana terdapat deretan map Manila tebal yang diklasifikasikan dengan label kecil yang rapi. Ia menarik salah satu map secara acak dan membukanya di bawah temaram cahaya senter. Matanya bergerak cepat memindai deretan kalimat hukum yang rumit. Namun sebagai anak seorang pengusaha, Tari tidak cukup bodoh untuk tertipu bahasa kontrak. Dokumen itu adalah akta pemindahan aset. Berhektar-hektar tanah pabrik, gedung perkantoran di pusat kota, hingga aset cair perusahaan mendiang ayahnya telah secara sistematis dan diam-diam dialihkan ke beberapa perusahaan cangkang, shell company, fiktif yang terdaftar di negara surga pajak. Yang lebih mengerikan lagi, semua dokumen utang piutang dan pinjaman bank bernilai fantastis sengaja disisakan dan dibebankan atas nama perusahaan induk, di mana nama Tari masih tercantum secara legal sebagai Dewan Komisaris Utama yang pasif. Strategi busuk Raka sangat brilian sekaligus iblis. Ia menguras isi perut perusahaan hingga kering kerontang, memindahkannya ke kantong pribadi, dan bersiap membiarkan cangkang kosong perusahaan itu runtuh menimpa kepala Tari. Jika perusahaan itu kolaps besok, Tarilah yang akan diseret ke penjara oleh pihak bank dan diamuk oleh ribuan buruh yang menuntut keadilan, sementara Raka akan melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Suaminya telah merancang tiang gantungan yang sempurna untuk leher istrinya sendiri. Namun, penemuan di rak terataslah yang benar-benar menelanjangi wujud asli sang predator. Di sana, tergeletak sebuah kantong kulit hitam kecil keluaran desainer ternama. Tari membukanya dengan jari yang sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah paspor. Bukan paspor hijau berlogo Garuda, melainkan paspor berwarna biru gelap dari sebuah negara kecil di Kepulauan Karibia yang terkenal sering menjual kewarganegaraan bagi para buronan kerah putih. Tari membalik halaman pertama paspor tersebut. Wajah Raka menatap balik arahnya dari kolom pas foto, tersenyum dengan arogansi khasnya yang memuakan. Namun, nama yang tertera di samping foto itu bukanlah Raka Aditama. Nama itu tertulis jelas dengan huruf tebal, Richard K. Andara. Tepat di bawah paspor tersebut, terselip sebuah tiket pesawat first class sekali jalan menuju Jenewa, Swiss. Tanggal keberangkatannya adalah tepat 4 minggu dari sekarang. Potongan-potongan puzzle yang berserakan di otak Tari akhirnya menyatu membentuk sebuah mahakarya pengkhianatan yang sempurna. Ini adalah taktik sang kadal buntung. Ketika seekor kadal terpojok oleh bahaya, ia akan memutuskan ekornya sendiri untuk mengecoh predator dan melarikan diri hidup-hidup. Bagi Raka, Tari dan perusahaan warisan keluarganya hanyalah ekor busuk yang siap dipotong dan dibuang ke tempat sampah, sementara ia memulai hidup baru sebagai miliarder di Eropa dengan identitas palsu. Raka tidak pernah mencintainya. Pria itu hanya menjadikannya kambing hitam yang dikorbankan di atas altar keserakahannya. Melihat tiket dan wajah asing di paspor suaminya, sisa-sisa kesedihan, trauma, dan rasa kasihan yang mungkin masih bersembunyi di sudut hati Tari lenyap tak berbekas. Ia tidak menjerit, ia tidak menangis histeris, dan ia tidak menghancurkan barang-barang di kamar itu. Reaksinya jauh lebih menakutkan dari itu. Keheningan absolut menyelimuti Tari. Matanya yang selama 2 tahun ini selalu sayu dan menunduk ketakutan, kini berkilat setajam belati yang baru saja diasah. Tubuhnya berhenti gemetar. Ia berdiri tegak di depan brankas itu, menyerap setiap inci pengkhianatan sang suami dan mengubah racun mematikan itu menjadi antibodi dendam yang kejam. Istri rapuh yang selama ini Raka bodohi telah mati tercekik oleh kebohongan di ruangan ini. Sebagai gantinya, pewaris sah kerajaan bisnis ayahnya telah bangkit dari abu. Raka pikir dia adalah manipulator paling cerdas yang bisa mempermainkan hukum dan nyawa manusia sesuka hatinya.
Kau ingin terbang ke Swiss sebagai Richard yang kaya raya, Mas? Bisik Tari di tengah kesunyian kamar. Suaranya sangat dingin hingga mampu membekukan udara di sekitarnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang mengerikan. Akan kupastikan, kau membusuk di sel tikus selokan dengan seragam oranye, mengemis ampunan di bawah kakiku. Tari mengira kejutan malam itu sudah mencapai puncaknya. Namun, saat tangannya merogoh bagian paling belakang brankas untuk memastikan tidak ada dokumen yang tertinggal, jari-jarinya menyentuh sebuah benda padat berbentuk persegi panjang kecil yang dingin. Sebuah flash disk berwarna hitam pekat, tersembunyi layaknya rahasia paling mematikan di dasar neraka. Benda kecil berwarna hitam pekat itu terasa sedingin es di telapak tangan Tari yang terbungkus sarung tangan kulit. Namun entah mengapa rasanya seakan bisa membakar kulitnya hingga ke tulang. Sebuah flash disk murahan tanpa merek, sangat kontras dengan segala kemewahan dan barang branded yang selama ini dikoleksi oleh Raka. Di dunia kejahatan kerah putih, benda sekecil ini biasanya menyimpan hal-hal yang jauh lebih mematikan daripada pistol berpeluru penuh. Tari tidak gegabah. Ia tahu Raka adalah pria paranoid yang mengontrol segala aspek di rumah ini. Menggunakan komputer kerja Raka atau IMAK di ruang keluarga adalah sebuah bunuh diri. Raka pasti telah memasang spiwara atau pelacak rekam jejak digital. Tari mengunci kembali pintu brankas dengan hati-hati, memastikan semua uang mainan. Tunggu, ia belum menukar uangnya. Itu nanti, ia memastikan posisi brankas aman sementara. Tari bergegas menuju gudang kecil di sudut kamarnya, membongkar sebuah kardus berdebu berisi barang-barang peninggalan masa kuliahnya yang tidak pernah disentuh Raka. Ia mengeluarkan sebuah laptop lama yang sudah lecet di bagian ujungnya, menyalakannya, dan dengan sengaja mematikan fitur Wi-Fi agar perangkat itu benar-benar terisolasi dari jaringan internet rumah. Ia tidak akan membiarkan Raka mengendus satu bait pun dari pergerakannya malam ini. Layar laptop tua itu berkedip lambat sebelum akhirnya menampilkan desktop yang usang. Dengan napas yang tertahan di kerongkongan, Tari mencolokkan flash disk tersebut ke porta USB. Bunyi notifikasi perangkat keras baru terdengar nyaring memecah keheningan kamar. Sebuah jendela folder otomatis terbuka. Tari mengerutkan dahi. Ekspektasinya untuk melihat deretan file Excel berisi mutasi rekening gelap, kode dompet kripto, atau daftar aset luar negeri seketika hancur. Di dalam folder itu hanya ada 2 buah file. Tidak ada enkripsi rumit. Tidak ada password berlapis. Hanya ada 1 file video berformat MP4 dan 1 file audio berformat MP3. Kesederhanaan ini justru membuat insting Tari berteriak membunyikan alarm bahaya. Para koruptor dan penipu ulung menyembunyikan angka, bukan media, kecuali jika media itu adalah senjata pemerasan atau asuransi nyawa. Dengan jari yang sedikit gemetar di atas touchpad, Tari mengarahkan kursor dan mengklik ganda pada file MP4 tersebut. Jendela pemutar media terbuka, menampilkan sebuah rekaman kamera dashboard mobil, dashcam. Kualitas videonya agak buram karena hujan lebat yang mengguyur kaca depan, dan wiper mobil bergerak cepat menyapu air. Namun, bukan hujan itu yang membuat darah Tari seakan berhenti mengalir, melainkan deretan angka stempel waktu, timestamp, berwarna kuning di sudut kanan bawah video. Tanggal, bulan, dan tahun itu adalah hari paling kelam dalam hidup Tari. Hari di mana ayahnya tewas di jalan tol antar kota. Tari mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya membelalak menatap layar 14 inci tersebut tanpa berkedip. Kamera dashboard itu merekam jalanan tol yang menurun curam dan berkelok, sebuah titik rawan kecelakaan yang sering memakan korban akibat minimnya penerangan dan buruknya infrastruktur. Sebuah potret kelam masyarakat di mana nyawa seringkali menjadi harga murah akibat korupsi proyek jalanan. Namun, mobil SUV yang dikendarai ayahnya melaju dalam kecepatan yang tidak normal. Ayahnya adalah pengemudi yang sangat berhati-hati, apalagi di tengah badai. Dalam video itu, terlihat jelas hidung mobil berbelok zigzag dengan panik. Lampu rem belakang dari pantulan pembatas jalan menyala merah terang, menandakan pedal rem sedang diinjak habis-habisan, tapi laju mobil sama sekali tidak melambat. Kecepatannya justru semakin menggila ditarik oleh gravitasi turunan. Tari membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan untuk meredam jeritan histeris saat melihat detik-detik terakhir di layar. Mobil SUV ayahnya menghantam keras pembatas jalan beton, terpental,
dan terjun bebas ke dalam jurang kegelapan. Layar mendadak berubah menjadi statis abu-abu sebelum video itu berakhir. Tari tersengal, dadanya naik turun dengan kasar seolah ia sedang ikut terjun di dalam mobil itu. Air matanya memberontak keluar. Kecelakaan itu bukan karena kelalaian ayahnya. Ayahnya mencoba mengerem, tapi remnya tidak berfungsi. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, Tari menggeser kursornya ke arah file MP3 dan menekan tombol play. Suara statis rekaman telepon terdengar, disusul oleh suara seorang pria dengan logat daerah yang kental, terdengar kasar dan penuh ketakutan. "Halo, bos. Sudah beres. Kabel rem SUV-nya sudah saya gores dalam. Cairan remnya bakal bocor perlahan pas dia masuk turunan tajam di kilometer 90. Nggak bakal ketahuan mekanik polisi. Kelihatannya bakal murni kayak komponen yang aus dan pecah karena tekanan." Jantung Tari serasa dihantam palu godam raksasa. Ini adalah bukti sabotase terencana. Praktik kotor di mana orang-orang berkuasa menyewa tangan-tangan miskin yang putus asa di masyarakat bawah untuk melakukan pekerjaan iblis demi segelintir uang, sementara sang dalang tetap bersih tanpa tersentuh hukum. Namun, suara balasan dari seberang teleponlah yang akhirnya menghancurkan sisa-sisa dunia Tari menjadi debu tak bersisa. "Bagus," jawab suara kedua. Dingin, datar, penuh otoritas absolut, dan sama sekali tak memiliki belas kasihan. "Uang sisa pembayaranmu sudah kutransfer ke rekening istrimu. Jangan pernah hubungi nomor ini lagi. Tutup bengkelmu dan pindah keluar pulau, atau nasibmu bakal sama kayak tua bangka itu." Itu adalah suara Raka. Suami yang berjanji akan menjaganya di hadapan Tuhan, ternyata adalah algojo yang membantai ayahnya demi menguasai tahta perusahaan. Kenyataan memuakan itu menghantam Tari bertubi-tubi. Raka bukan sekadar penipu berkerah putih yang mencuri hartanya. Raka adalah pembunuh berdarah dingin. Pria itu sengaja menyimpan rekaman ini, kemungkinan besar hasil merampas dari si montir bengkel yang mencoba memerasnya, sebelum akhirnya Raka menyingkirkan montir itu untuk selamanya sebagai jaminan keamanan mutlak. Ilusi tentang suami yang penyayang dan kisah sedih kecelakaan sang ayah hancur berkeping-keping, meninggalkan realita yang begitu busuk dan berbau anyir darah. Tari menatap layar laptopnya yang kini menggelap. Kesedihan dan trauma depresi yang mengurungnya selama 2 tahun terakhir menguap tanpa sisa, digantikan oleh sebuah energi baru yang begitu pekat, gelap, dan sangat berbahaya. Kepuasan emosional aneh tiba-tiba merayapi dadanya. Ia tidak lagi sekadar ingin memenjarakan Raka atas kasus penggelapan uang. Ia ingin menghancurkan Raka sehancur-hancurnya, melucuti setiap harga diri, kekayaan, dan kebebasannya di depan publik yang selama ini memujanya. Flash disk ini bukan sekadar alat bukti. Ini adalah pedang eksekusi yang akan ia gunakan untuk memenggal kepala sang raja tiran secara perlahan. Dengan wajah sedingin pualam, Tari mencabut flash disk tersebut dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Neraka Raka baru saja diresmikan. Di dalam kamar yang temaram itu, Tari duduk mematung menatap layar laptop yang sudah menghitam. Rekaman suara Raka dan montir bayaran itu masih terngiang-ngiang di telinganya, berputar berulang kali bagaikan kaset rusak yang memutar nyanyian kematian. Selama 2 tahun terakhir, setiap kali Tari menangis meratapi kepergian ayahnya di tengah malam, Raka akan memeluknya erat. Pria itu akan membisikkan kata-kata penenang yang begitu manis, mengelus punggungnya, dan menyuruhnya mengikhlaskan takdir Tuhan. Kini Tari menyadari dengan kepahitan yang nyaris membunuhnya, tangan yang memeluknya itu adalah tangan yang sama yang berlumuran darah ayahnya. Tangan yang mencekik napas keluarganya demi merampas tahta kerajaan bisnis. Rasa mual yang sedari tadi ditahannya akhirnya meledak tak tertahankan. Tari berlari terseok-seok ke kamar mandi, memuntahkan seluruh isi perutnya ke dalam wastafel hingga kerongkongannya terasa terbakar. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah pucat, mata sembab, dan kantung mata hitam. Potret menyedihkan dari seorang istri yang selama ini dieksploitasi habis-habisan oleh narasi patriarki yang menuntut wanita untuk selalu rapuh, penurut, dan bergantung pada sosok pelindung. Raka telah memanfaatkan konstruksi sosial masyarakat kita dengan sangat sempurna, menjadikan kesedihan dan depresi
Tari sebagai alibi absolut untuk mengambil alih kendali perusahaan tanpa ada satupun dewan direksi yang berani protes. Di mata masyarakat luas, Raka adalah ksatria pahlawan yang menyelamatkan janda dan anak yatim dari jurang kebangkrutan, sementara di balik layar, ia adalah parasit ganas yang membunuh inangnya dari dalam. Tari menyalakan keran air dingin dengan gerakan kasar, membasuh wajah dan kedua tangannya berulang kali. Ia menggosok telapak tangannya dengan sabun cair, menggosoknya dengan sikat hingga kulitnya memerah dan perih. Ia ingin mencuci bersih setiap sentuhan, setiap ciuman, dan setiap pelukan kotor dari pria pembunuh yang menodai tubuh dan hidupnya. Ritual membasuh diri ini bukanlah sebuah bentuk keputusasaan, melainkan sebuah pembaptisan kelam. Saat Tari mendongak menatap cermin kembali, air mata itu telah sepenuhnya kering. Otot-otot wajahnya menegang keras. Rahangnya terkatup rapat hingga urat lehernya terlihat. Di balik bola matanya yang coklat gelap, tidak ada lagi jejak wanita depresi yang selalu patuh menelan obat penenang. Yang tersisa hanyalah tatapan seorang algojo yang siap menjatuhkan vonis mati. Kepuasan emosional yang aneh dan sangat adiktif tiba-tiba mengalir menderas di nadinya. Mengetahui siapa musuh sebenarnya dan melihat kedok aslinya ternyata jauh lebih melegakan daripada meraba-raba dalam ketidaktahuan yang menyiksa. Raka mengira ia berhadapan dengan wanita bodoh yang bisa ia beli kesetiaannya dengan tas bermerek dan kartu kredit tanpa batas. Sebuah stereotip murahan yang sering disematkan pada istri-istri pengusaha di kalangan sosialita elit. Raka lupa bahwa darah yang mengalir di urat nadi Tari adalah darah ayahnya. Seorang pejuang bisnis bermental baja yang merintis kerajaannya dari nol di jalanan keras ibu kota. Ayahnya tidak pernah mengajarkan Tari untuk berlutut dan menyerah. Dan kini saatnya Tari menggunakan insting predator warisan sang ayah. Tari kembali ke depan laptop tuanya dengan langkah yang terukur dan mematikan. Waktu adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Dalam 3 hari sebelum Raka kembali dari perjalanan bisnis palsunya, Tari harus memastikan bahwa bukti pembunuhan dan penggelapan masif ini tidak akan pernah bisa dilenyapkan oleh uang dan kekuasaan suaminya. Ia sangat paham bagaimana realitas sistem peradilan di negara ini seringkali bekerja. Hukum bisa menjadi tumpul ke atas dan sangat tajam ke bawah. Uang tunai miliaran rupiah di dalam brankas itu bisa dengan sangat mudah digunakan Raka untuk menyuap aparat penegak hukum, memutarbalikkan fakta, atau bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Tari dengan skenario bunuh diri karena depresi berat. Oleh karena itu, Tari tidak akan bermain naif di ranah hukum konvensional terlebih dahulu. Ia harus menyerang di arena di mana uang Raka tidak ada harganya, opini publik dan kehancuran reputasi secara absolut. Dengan kecepatan jari yang terlatih dan presisi tinggi, Tari mengunggah salinan video dashcam dan rekaman percakapan itu ke beberapa layanan komputasi awan yang berbeda, menggunakan peladen, server, anonim di luar negeri dengan enkripsi tingkat militer. Ia juga menyalin dokumen-dokumen shell company, bukti transfer, dan foto paspor palsu Raka ke dalam beberapa flash disk cadangan berukuran mikro. Ia kemudian menyembunyikan flash disk tersebut di tempat yang bahkan Raka yang paranoid pun tidak akan pernah memikirkannya. Di dasar pot-pot tanaman hias bonsai mahal yang dirawat Raka sendiri dengan penuh kebanggaan di halaman belakang rumah mereka. Selesai mengamankan jaring-jaring bukti digitalnya, Tari mencabut flash disk asli dari laptopnya. Ia menggenggam benda kecil itu sejenak, merasakan bobot kebenaran yang setara dengan nyawa manusia yang dikorbankan demi keserakahan. Raka telah merencanakan pelarian yang sempurna ke Swiss bulan depan dengan identitas Richard K. Andara, bersiap menikmati hidup mewah bak raja sambil meninggalkan Tari untuk menanggung beban hukum dan kehancuran perusahaan yang akan membuat ribuan buruh kecil kehilangan pekerjaan dan mati kelaparan. Kejahatan kerah putih yang sangat tipikal di masyarakat kita, di mana sang koruptor melenggang bebas tertawa di luar negeri, sementara rakyat kelas bawah saling sikut menangisi penderitaan yang ditinggalkan. Tapi kali ini, naskahnya akan ditulis ulang oleh Tari. Sang dalang tidak akan mendapatkan tiket gratis ke Eropa. Tiket yang akan Tari berikan kepada suaminya adalah tiket satu arah menuju neraka kehancuran sosial. Tari menutup layar laptopnya dengan bunyi klik yang mantap. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan menjerit histeris. Ia tidak akan mengonfrontasi Raka apalagi melabraknya begitu pria itu menginjakan kaki di rumah ini nanti. Ia akan menyambut kepulangan suaminya dengan senyum yang paling manis, hidangan yang paling lezat, dan kepatuhan yang paling sempurna.
Ia akan membiarkan Raka merasa terbang setinggi-tingginya menyentuh awan kesombongan, karena Tari tahu satu hukum alam yang tak terbantahkan. Semakin tinggi kau membiarkan seseorang terbang, akan semakin hancur berkeping-keping tulang-tulangnya saat kau memotong sayapnya dan menghempaskannya ke atas aspal keras. Rencana balas dendam yang elegan, sunyi, dan mematikan telah tersusun sempurna di kepala Tari. Langkah pertama observasi telah paripurna, kini saatnya mengeksekusi langkah persiapan, mengelabui sang iblis tepat di dalam sarangnya sendiri. Tari tahu betul bahwa kebenaran saja tidak pernah cukup untuk memenjarakan predator sekelas Raka. Di negara ini, keadilan seringkali menjelma menjadi komoditas mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki rekening gendut dan koneksi kekuasaan. Jika ia gegabah melangkah ke kantor polisi terdekat sambil membawa flash disk bukti pembunuhan itu, Raka hanya butuh satu panggilan telepon ke perwira tinggi kenalannya untuk melenyapkan barang bukti tersebut sebelum fajar menyingsing. Besok paginya, Tari sudah pasti akan ditemukan tak bernyawa di kamarnya dengan narasi tragis. Seorang istri konglomerat bunuh diri karena depresi akut yang tak kunjung sembuh. Hukum formal di atas kertas terlalu rapuh untuk diandalkan saat berhadapan dengan oligarki rakus yang terbiasa menyuap aparat penegak hukum, memutarbalikkan fakta, dan membeli kesucian nama baik di media massa. Ini adalah realita memuakan di masyarakat kita, di mana maling ayam dihakimi massa hingga tewas, sementara pencuri triliunan rupiah dan pembunuh berkerah putih mendapat pengawalan VIP. Tari harus bermain jauh lebih kotor, lebih licin, dan sepenuhnya bergerak di luar radar sang tiran. Ia butuh sekutu sejati. Seseorang yang integritasnya tidak akan pernah sudi dibeli oleh tumpukan uang di dalam brankas itu. Seseorang yang memiliki luka dan dendam yang sama kesumatnya terhadap Raka. Nama itu seketika muncul di benaknya dengan sangat jelas. Surya Kusuma. Pak Surya adalah pengacara senior yang selama puluhan tahun menjadi tangan kanan, penasihat hukum, sekaligus sahabat karib mendiang ayahnya. Pria tua itu adalah benteng terakhir pertahanan perusahaan yang penuh integritas, sebelum akhirnya Raka masuk dan menggunakan kelicikan politisnya untuk menyingkirkan Pak Surya secara paksa. Dengan dalih, restrukturisasi manajemen modern untuk efisiensi, Raka menendang Pak Surya dari jajaran direksi. Pemecatan sepihak itu tidak hanya menghancurkan reputasi karir Pak Surya, tapi Raka juga dengan kejamnya merampas pesangon yang seharusnya menjadi hak masa tua pria tersebut dengan alasan perusahaan sedang defisit. Sebuah potret kelam realita kaum pekerja senior yang dibuang begitu saja bagai sampah tak berguna ketika dianggap tak lagi menguntungkan oleh kapitalis muda yang serakah. Tari ingat betul bagaimana Raka menjelek-jelekan Pak Surya di meja makan, menyebut pria tua itu sebagai parasit feodal yang menghambat kemajuan bisnis. Kini Tari mengerti sepenuhnya. Pak Surya disingkirkan karena dia terlalu jujur, terlalu teliti membaca celah hukum, dan merupakan ancaman terbesar bagi rencana penggelapan dana masif yang sedang dirancang oleh suaminya. Tari sama sekali tidak berniat menggunakan ponsel pintar miliknya yang berlogo apel tergigit itu, karena ia yakin Raka telah menanamkan perangkat lunak penyadap di dalamnya. Ia membongkar laci lemari di dapur kotor dan menemukan sebuah ponsel Android murahan yang layarnya sudah retak, bekas milik Bei Inah yang tidak terpakai. Tari menggunakan jaringan internet dari kartu prabayar acak yang ia beli secara daring menggunakan identitas anonim. Dengan tangan yang kini tak lagi bergetar melainkan kokoh oleh determinasi baja, Tari mengetikkan pesan singkat yang padat, mematikan, dan langsung pada intinya ke nomor pribadi Pak Surya yang masih ia hafal di luar kepala. Om Surya, ini Tari. Saya punya bukti rekaman pembunuhan Papa dan bukti mutasi penggelapan dana ke perusahaan cangkang di Karibia. Raka berencana kabur ke Swiss bulan depan dengan identitas palsu. Tolong bantu saya menghancurkan bajingan itu ke akar-akarnya. Tidak sampai 5 menit menunggu dalam keheningan yang mencekam, ponsel retak itu berdering pelan. Saat Tari mengangkatnya, suara serak dan bergetar Pak Surya terdengar di seberang sana. Pria tua yang selama 2 tahun ini hidup dalam pengasingan dan rasa bersalah karena merasa gagal melindungi putri sahabatnya itu, tak kuasa menahan isak tangis yang tertahan ketika mendengar fakta bahwa kematian sahabatnya bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sabotase berdarah. Di balik sambungan telepon yang terenkripsi dan tak terlacak itu, 2 orang yang sama-sama menjadi korban kebuasan Raka menyatukan kekuatan. Mereka menyusun strategi serangan balik yang sangat mematikan. Pak Surya,
Dengan jaringan lamanya di dunia hukum murni dan intelijen keuangan independen yang masih sangat loyal padanya, setuju untuk bergerak sepenuhnya dalam senyap. Tugas Pak Surya adalah memverifikasi semua keabsahan dokumen Shell Company, berkoordinasi dengan Otoritas Moneter Internasional untuk menyiapkan surat pembekuan aset lintas negara secara rahasia, dan merancang dakwaan pembunuhan berencana tingkat pertama tanpa memberi Raka sedikitpun celah untuk menggunakan uang tebusan atau melarikan diri ke luar negeri. Mereka sepakat untuk tidak akan melibatkan kepolisian lokal sampai detik-detik terakhir eksekusi tiba. Biarkan dia merasa di atas angin, Nak Tari, desis Pak Surya dengan nada dendam yang begitu kental dan mendinginkan darah. Biarkan dia merasa sudah memenangkan dunia. Om akan pastikan surat penangkapannya turun tepat di saat dia sedang bersulang merayakan kesombongannya. Dan Om akan pastikan, tidak ada satupun pengacara di negeri ini yang bisa menyelamatkan leher pembunuh itu dari tiang gantungan. Sambungan telepon terputus. Tari membongkar bagian belakang ponsel murahan itu, mematahkan kartu SIM-nya menjadi kepingan-kepingan sangat kecil, lalu menyiramnya ke dalam lubang kloset hingga lenyap terbawa air. Pisau eksekusi kini telah diasah dengan sangat presisi dalam kegelapan, dipegang erat oleh dua tangan yang siap menebas urat nadi sang tiran. Tari merasakan dadanya bergemuruh oleh ledakan kepuasan emosional yang tak tertandingi. Ia tidak lagi menjadi janda muda yang pasif, depresi, dan menunggu diselamatkan oleh keajaiban. Ia kini adalah arsitek utama dari skenario kehancuran suaminya sendiri. Namun, pekerjaan besarnya malam ini belumlah usai. Memiliki bukti digital yang tak terbantahkan dan dukungan hukum yang solid adalah satu hal, tetapi menelanjangi kesombongan Raka secara mental dan psikologis adalah mahakarya seni yang berbeda. Tari berbalik, menoleh kembali ke arah brankas baja yang masih menganga lebar di balik dinding kamarnya yang terkoyak. Miliaran uang tunai yang disusun rapi di sana seolah mengejeknya, melambangkan kekuasaan mutlak Raka atas darah dan penderitaan keluarganya. Raka sangat memuja uang-uang kotor itu layaknya menyembah Tuhan. Dan Tari tahu persis bagaimana cara memberikan rasa sakit yang jauh lebih menyiksa dan menghancurkan kewarasan suaminya daripada sekadar jeruji besi penjara. Ia melangkah perlahan mendekati brankas itu, senyum sinis kembali tersungging di bibir pucatnya. Saatnya menukar tiket pelarian Raka dengan selembar ilusi rendahan yang akan membuat pria itu gila. Tari menatap tumpukan uang tunai di dalam brankas itu dengan perasaan campur aduk antara muak dan amarah yang mendidih. Lembaran Rp100.000 dan pecahan $100 Amerika itu tersusun begitu rapi, memancarkan aroma kertas baru yang khas. Bagi Raka, tumpukan kertas ini adalah simbol supremasi, tiket menuju kebebasan absolut di luar negeri, dan bukti bahwa ia berhasil menipu dunia. Namun bagi Tari, lembaran-lembaran itu berbau anyir darah ayahnya dan keringat ribuan buruh pabrik yang menangis di jalanan. Di negara ini, sudah menjadi rahasia umum bagaimana para pengusaha rakus memanipulasi laporan keuangan, memailitkan perusahaan secara sengaja, lalu membuang karyawannya tanpa pesangon demi menyelamatkan aset pribadi ke luar negeri. Anak-anak buruh putus sekolah dan para istri berutang ke rentenir hanya untuk makan sehari-hari, sementara sang CEO menyembunyikan miliaran rupiah di balik dinding kamar tidurnya yang kedap suara. Ketidakadilan sosial ini bukan lagi sekadar berita di televisi bagi Tari. Ini adalah realita menjijikan yang hidup tepat di bawah atap rumahnya sendiri. Dengan gerakan cepat dan tanpa keraguan sedikitpun, Tari mengambil beberapa tas duvel hitam berukuran besar dari gudang bawah. Ia mulai menguras isi brankas tersebut, meraup setiap gepok uang tunai asli itu ke dalam tas. Ia tidak mengambil sepeser pun untuk dirinya sendiri. Uang ini akan ia serahkan kepada Pak Surya melalui kurir terpercaya untuk dijadikan barang bukti sitaan, dan kelak, dikembalikan kepada perusahaan untuk melunasi hak-hak para pekerja yang dirampas Raka. Setelah brankas baja itu kosong melompong dari uang aslinya, Tari dihadapkan pada satu tantangan teknis. Ia harus mengisinya kembali dengan ilusi yang sempurna. Jika Raka pulang dan mendapati brankasnya kosong, insting predatornya akan langsung bereaksi. Pria itu akan segera kabur malam itu juga sebelum surat penangkapan dari Pak Surya selesai diproses. Tari butuh sesuatu untuk menipu mata suaminya, setidaknya selama beberapa menit saat klimaks eksekusi nanti. Keesokan paginya, memanfaatkan sisa waktu sebelum Raka kembali dari perjalanan bisnis palsunya, Tari menyelinap keluar rumah.
Ia meninggalkan mobil mewahnya di garasi, mengenakan jaket pudar lusuh, kacamata hitam besar, dan masker medis, lalu memesan taksi daring menuju kawasan pasar grosir tradisional yang padat dan kumuh di pusat kota. Di tengah hiruk-pikuk pedagang kaki lima dan bau tajam rempah serta keringat, Tari memborong puluhan ikat uang mainan, uang replika yang biasa digunakan untuk mahar buatan atau mainan anak-anak bertuliskan, uang mainan, dengan warna yang sedikit lebih mencolok dari aslinya. Ia membayar semuanya dengan uang tunai sisa belanja bulanan, agar tak meninggalkan jejak digital. Kontras antara dunia elit tempatnya berasal dan realita keras pasar tradisional ini, kembali mengingatkannya pada betapa rapuhnya kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Sesampainya kembali di rumah, Tari memulai prosesi ritual balas dendamnya dengan ketelitian seorang seniman patung. Ia duduk bersila di depan brankas yang terbuka, menyusun gepokan uang mainan itu dengan sangat rapi ke dalam rak-rak baja. Agar ilusinya terlihat meyakinkan jika Raka hanya mengintip sekilas, Tari menggunakan pita bank asli yang ia lepaskan dari uang yang sah untuk mengikat tumpukan uang mainan tersebut. Dari kejauhan atau dalam pencahayaan yang temaram, tumpukan itu terlihat persis seperti tumpukan kekayaan Raka yang sesungguhnya. Namun begitu tangan serakah suaminya nanti menarik pita itu dan melihat ilustrasi konyol atau tulisan kapital, tidak berlaku, di atas kertas murahan tersebut, kewarasan Raka dipastikan akan hancur lebur berkeping-keping. Bagi seorang narsistik sosiopat yang memuja harta lebih dari nyawa manusia, mengetahui bahwa seluruh kekuasaannya telah dikastrasi dan diganti dengan mainan anak-anak, adalah sebuah penghinaan psikologis yang jauh lebih menyakitkan daripada tusukan pisau secara fisik. Ini adalah bentuk hukuman mental yang paling brutal. Tari menyeringai dingin, membayangkan wajah arogan Raka yang akan memucat, panik, dan kehilangan akal sehatnya saat menyadari bahwa istrinya yang gila dan depresi telah mempermainkannya layaknya badut sirkus rendahan. Setelah seluruh uang mainan tersusun rapi, Tari meletakkan paspor palsu berwajah Raka dan tiket pesawat ke Swiss itu kembali ke tempat semula. Ia juga mengembalikan flash disk hitam berisi rekaman pembunuhan tersebut ke sudut terdalam brankas. Ia sudah memiliki puluhan salinan cadangan yang tersebar di server awan dan tangan Pak Surya. Membiarkan barang bukti fisik aslinya tetap di sana akan membuat Raka merasa aman hingga detik terakhir. Dengan tangan yang kini terasa ringan dan dada yang dipenuhi kepuasan emosional yang meluap-luap, Tari mendorong pintu baja berat itu hingga tertutup rapat. Terdengar bunyi klik mekanis saat sistem pengunci digital otomatis aktif kembali, menyegel ilusi mematikan itu di dalam dinding. Tari kemudian mengoleskan lem perekat khusus dengan sangat hati-hati, menempelkan kembali wallpaper abu-abu itu hingga tak ada satupun sudut yang terlihat terkelupas atau berkerut. Sebagai sentuhan akhir, dengan sisa tenaga otot yang didorong oleh adrenalin murni, ia mengangkat kembali lukisan abstrak raksasa berbingkai mahoni itu dan menggantungkannya persis di titik semula, menutupi brankas tersebut dari pandangan dunia. Tari menyeka peluh di keningnya, membersihkan setiap titik debu dan sisa lem di lantai hingga tak berbekas. Ia melangkah mundur, menatap dinding kamarnya yang kini terlihat begitu polos, elegan, dan normal. Tidak ada yang berubah di permukaan, namun di baliknya, sebuah bom waktu psikologis dengan daya ledak masif telah terpasang dengan sempurna, tinggal menunggu sang tiran pulang untuk memicu detonatornya sendiri. 3 hari berlalu layaknya embusan angin beracun yang akhirnya membawa Raka kembali ke ambang pintu rumah mereka. Suara deru mesin mobil Eropa memecah keheningan sore di perumahan elit itu. Tari berdiri di balik jendela kaca, menatap sosok suaminya yang melangkah keluar dari mobil dengan gaya arogan khas seorang CEO muda yang merasa telah menaklukkan dunia. Di mata tetangga dan masyarakat luas, pria berpakaian rapi dengan koper kulit di tangannya itu adalah teladan kesuksesan yang diidealkan, seorang pahlawan yang ikhlas menanggung beban perusahaan mertuanya yang nyaris bangkrut dan tetap setia merawat istrinya yang konon depresi berat. Sebuah narasi patriarki yang sangat klasik dan memuakan, di mana kejahatan berkerah putih seringkali berlindung di balik citra pria terhormat pembela institusi keluarga, sementara sang istri dituntut untuk terus tersenyum menutupi memar di jiwanya. Namun hari ini, Tari tidak lagi melihat Raka sebagai ksatria penolong atau tiran yang menakutkan. Di balik kacamata objektifnya sekarang, pria itu hanyalah badut malang yang sedang berjalan riang menuju tiang gantungannya sendiri. Tari merapikan daster sutranya, memoles sedikit lipstik pucat agar wajahnya tetap terlihat rapuh dan sakit,
lalu membukakan pintu utama dengan senyum paling manis yang bisa diracik oleh seorang aktris pemenang Piala Oscar. Mas Raka sudah pulang. Bagaimana perjalanannya? Mas? Pasti sangat melelahkan. Sapa Tari dengan nada suara yang sengaja dibuat bergetar dan patuh, menyambut koper suaminya di ambang pintu. Raka menghela napas panjang yang didramatisasi, mencium kening Tari sekilas. Sebuah ciuman yang kini terasa sedingin sengatan kalajengking di kulit Tari. Sangat melelahkan. Sayang. Investor di Surabaya banyak maunya. Tapi Mas sudah bereskan semuanya demi masa depan kita. Dusta Raka tanpa berkedip. Pembohong ulung itu tidak tahu bahwa melalui investigasi senyap Pak Surya, Tari sudah memegang jadwal penerbangan dan mutasi kartunya yang sebenarnya. Raka sama sekali tidak pergi ke Surabaya, melainkan menghamburkan uang panas itu di sebuah resor mewah tersembunyi. Tari mengangguk patuh, menuntun suaminya ke meja makan yang sudah dipenuhi hidangan laut kesukaan pria itu. Sambil melayani Raka menyendokkan nasi dan lauk, Tari memainkan kartu manipulasi psikologis terkuatnya. Merendahkan diri tanpa harga diri. Mas, aku mau minta maaf lagi soal insiden lukisan minggu lalu. Aku janji tidak akan ceroboh lagi. Selama Mas pergi, aku bahkan tidak berani masuk ke kamar utama kalau tidak perlu. Aku takut membuat Mas marah lagi. Mendengar pengakuan dosa yang dipenuhi getar ketakutan itu, ego Raka seketika membengkak menembus atap. Pria narsistik sosiopat itu tersenyum puas. Merasa cengkeramannya atas mental Tari begitu absolut dan tak tergoyahkan. Baguslah kalau kamu mengerti. Tari, Mas marah karena lukisan itu mahal, bukan karena hal lain. Kamu tahu kan Mas bekerja keras banting tulang hanya untuk membuatmu nyaman di rumah ini? Jangan pernah lagi menyentuh barang-barangku tanpa izin, ucap Raka sambil mengunyah udang menteganya dengan rakus. Tari hanya menunduk dalam, menyembunyikan kilat pembunuh di kedua matanya. Setelah makan malam yang dipenuhi kepalsuan itu selesai, momen yang paling mendebarkan pun tiba. Raka beralasan ingin mandi dan beristirahat, lalu melangkah menaiki tangga menuju kamar utama. Tari membereskan meja makan dengan gerakan lambat yang diukur, namun seluruh indera pendengarannya terkunci tajam ke arah lantai 2. Langkah kaki Raka terdengar memasuki kamar, lalu disusul keheningan yang cukup lama. Tari tahu persis apa yang sedang dilakukan suaminya di atas sana. Pria paranoid itu pasti sedang berdiri mematung di depan lukisan abstrak raksasa tersebut, memindai setiap milimeter bingkainya dengan mata elang, mencari tanda-tanda pergeseran sekecil debu. Di dalam kamar, Raka menatap lukisan itu dengan saksama. Ia bahkan mengulurkan tangan meraba sisi bingkai bagian bawah dan sudut-sudutnya, memastikan posisinya masih presisi menutupi celah rahasia di baliknya. Merasa tidak ada goresan baru dan yakin dengan pengakuan Tari yang tampak begitu ketakutan di meja makan tadi, Raka menghela napas lega. Ia tidak repot-repot memutar kode brankas untuk memeriksa isinya secara langsung, karena sistem keamanan digital tingkat tinggi pada brankas itu tidak mengirimkan notifikasi peretasan apapun ke ponselnya. Kesombongan dan rasa aman palsu telah membutakan kewaspadaan sang predator. Raka tersenyum miring, menertawakan betapa mudahnya mengendalikan dan membodohi istri yang rapuh. Ia melepaskan jasnya dan melangkah ke kamar mandi sambil bersiul pelan, merasa posisinya sebagai raja yang menguasai harta dan nyawa benar-benar tak tersentuh oleh karma. Di lantai bawah, mendengar suara gemercik air shower dari kamar mandi atas, Tari menghentikan cucian piringnya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela dapur yang menggelap oleh malam. Sebuah senyum seringai yang sangat dingin, kejam, dan mematikan perlahan merekah di bibirnya. Kepuasan emosional yang dirasakannya saat ini jauh melebihi kenikmatan apapun di dunia. Rasanya bagai meneguk anggur kemenangan murni. Ia telah berhasil masuk ke dalam inti sarang iblis, melucuti taring dan mencuri racunnya, lalu keluar tanpa sang iblis menyadari bahwa ia telah dikastrasi secara permanen. Raka mengira ia masih memegang kendali penuh. Pria itu akan terus merencanakan pelariannya ke Swiss, menghitung hari menuju kebebasannya sebagai miliarder baru, tanpa tahu bahwa brankasnya kini hanya berisi tumpukan kertas mainan yang mengolok-oloknya. Ilusi kendali yang Raka rasakan malam ini adalah hadiah perpisahan paling kejam dari Tari sebelum badai kehancuran sesungguhnya menghantam. Tari mengeringkan tangannya, mematikan lampu dapur,
dan berjalan menaiki tangga dengan langkah seringan bayangan. Drama penyambutan sang iblis telah dieksekusi dengan sempurna. Kini, panggung sedang disiapkan untuk babak selanjutnya, mengungkap satu lagi sekutu pengkhianat yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang perusahaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme kepalsuan yang sangat memuakan, namun harus Tari mainkan dengan presisi tingkat tinggi layaknya seorang aktris di atas panggung teater. Raka kembali pada rutinitasnya sebagai direktur arogan yang sibuk menyedot sisa-sisa darah dari perusahaan keluarga Tari, sementara Tari tetap memoles citranya sebagai istri rumahan yang patuh, rapuh, dan selalu menunduk. Suatu siang, ketika Raka sedang berada di kantor dan Bei Inah sibuk menyapu di halaman belakang, Tari kembali mengunci diri di gudang bawah yang gelap. Ia menyalakan ponsel prabayar murahan yang sengaja ia sembunyikan di dalam kotak sepatu bekas yang berdebu, menunggu panggilan rahasia dari Pak Surya. Tepat pukul 1 siang, layar retak itu menyala, menampilkan nomor tak dikenal. Suara berat dan serak pengacara senior itu langsung terdengar tanpa basa-basi, membawa kabar dari hasil investigasi bawah tanahnya. Penyelidikan independen yang dilakukan Pak Surya bersama mantan auditor forensik kepercayaannya telah membuahkan hasil yang jauh lebih mencengangkan dan menjijikkan dari yang pernah mereka bayangkan. Raka memang cerdas dan manipulatif, tapi kejahatan kerah putih dengan skala raksasa seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang tanpa meninggalkan jejak administrasi yang mencurigakan. Raka membutuhkan seorang algojo keuangan di dalam perusahaan, seseorang dengan akses absolut dan tingkat kepercayaan tak terbatas untuk memalsukan buku besar, menyulap laporan audit tahunan, dan mengalirkan miliaran rupiah ke rekening cangkang di negara surga pajak tanpa memicu alarm bank sentral. Namanya Siska, Nak Tari, ucap Pak Surya dari seberang telepon. Nada suaranya bergetar menahan amarah yang pekat dan kepahitan yang mendalam. Manajer keuangan yang dulu sangat dipercaya dan diangkat sendiri oleh almarhum ayahmu. Wanita ular itulah yang memanipulasi seluruh lalu lintas keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir untuk menutupi jejak rampokan Raka. Mendengar nama itu disebut, napas Tari seketika tertahan di kerongkongan. Siska. Tentu saja. Siska adalah potret sempurna dari ambisi buta di dunia korporat yang seringkali menjadi kanker dalam masyarakat modern kita. Seorang profesional muda yang tampak brilian, santun, independen, dan sangat mendukung di depan. Namun tak segan menusuk dari belakang dan menginjak kepala orang lain demi mempercepat eskalasi status sosialnya. Tari ingat betul bagaimana Siska sering mengunjunginya di rumah ini pada bulan-bulan pertama setelah kematian ayahnya. Siska membawakan keranjang buah mahal, menggenggam tangan Tari sambil berpura-pura menangis bersamanya, dan dengan nada yang begitu meyakinkan, Siska mendoktrin Tari bahwa Raka adalah sosok satria terbaik untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Mengetahui bahwa wanita yang pernah merangkulnya di saat ia paling hancur ternyata adalah kaki tangan sang iblis pembunuh ayahnya, membuat perut Tari bergejolak hebat. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar soal pencurian uang miliaran rupiah. Ini adalah pembunuhan karakter dan manipulasi psikologis yang dilakukan secara sadar, kejam, dan sistematis oleh sesama wanita. Namun, kejutan menjijikan dari Pak Surya ternyata belum berakhir di situ. Kejahatan finansial hanyalah separuh dari wajah asli Siska. Auditor kita berhasil meretas jejak digital pemesanan tiket pesawat yang terhubung dengan akun lepas pantai Raka. Lanjut Pak Surya, suaranya kini terdengar semakin dingin dan mengiris, seolah bersiap menjatuhkan vonis mati. Raka tidak membeli 1 tiket penerbangan ke Jenewa, Swiss. Dia membeli 2 tiket first class dengan jadwal penerbangan dan nomor kursi yang berdampingan. Tiket kedua itu dibeli menggunakan paspor palsu berbendera negara Karibia, atas nama Helena K. Andara. Dan tebak siapa yang wajahnya terpampang dengan jelas di paspor itu? Siska. Kalimat terakhir Pak Surya jatuh bagaikan palu godam tepat di ulu hati Tari. Perselingkuhan. Tentu saja, sebuah klise murahan namun paling mematikan yang sangat relate dengan kebusukan moral kaum elit. Bos besar yang berselingkuh dengan bawahan ambisiusnya, memadukan nafsu serakah akan kekuasaan, harta, dan birahi di atas penderitaan istri sah yang disingkirkan. Raka dan Siska telah merajut konspirasi asmara dan kejahatan ini di bawah hidung Tari. Siska bukan hanya sekutu finansial pencuci uang. Ia adalah gundik yang bersiap menikmati hasil rampokan berdarah almarhum ayah Tari di pegunungan Alpen.
Mereka berencana membiarkan Tari membusuk di penjara karena menanggung tumpukan utang perusahaan yang sengaja ditinggalkan. Sementara mereka berdua hidup sebagai bangsawan baru dengan identitas palsu yang bersih. Bagi wanita lain, penemuan fakta bahwa suami mereka berselingkuh dengan rekan kerja mungkin akan menjadi pukulan fatal yang mengundang isak tangis histeris, menghancurkan sisa-sisa harga diri hingga tak bersisa. Namun bagi Tari, air matanya sudah mengering total sejak ia melihat video kematian ayahnya tempo hari. Alih-alih hancur lebur, sebuah tawa pelan yang sangat sinis, gelap, dan menggetarkan justru meluncur dari bibir Tari di tengah gudang yang remang itu. Kepuasan emosional yang liar, memabukkan, dan sangat adiktif seketika merayapi seluruh sistem sarafnya layaknya sengatan listrik tegangan tinggi. Mengetahui ada 2 ekor hama yang dengan bodohnya berjalan masuk ke dalam perangkap mematikannya justru membuat rencana balas dendam ini terasa jutaan kali lipat lebih memuaskan. 2 ekor burung pemakan bangkai dengan 1 lemparan batu. Om Surya, desis Tari, matanya berkilat memancarkan aura seorang predator puncak yang siap mengoyak leher mangsanya tanpa ampun. Raka merencanakan pesta perayaan ulang tahun perusahaan minggu depan di rumah ini untuk memoles citranya sebelum kabur. Dia mengundang seluruh dewan direksi, dan pastinya, Siska akan hadir memamerkan senyum dan gaun mahalnya di depanku. Kita akan mengeksekusi mereka berdua malam itu juga, tepat di puncak kesombongan mereka, di depan semua orang yang selama ini mereka tipu. Pak Surya menyetujui rencana itu dengan antusiasme yang sama gelapnya, berjanji akan membawa surat penangkapan dan aparat kepolisian khusus tepat pada saat klimaks terjadi. Tari memutus sambungan telepon dan menghancurkan ponsel murahan itu di bawah sol sepatunya, hingga hancur berkeping-keping. Permainan catur ini telah memasuki babak endgame. Sang ratu telah mengetahui posisi semua bidak pengkhianat di atas papan, dan kini, ia hanya tinggal menyiapkan karpet merah menuju neraka untuk mereka lewati. 1 minggu sebelum jadwal pelarian Raka dan Siska ke Swiss, rumah mewah bergaya minimalis modern itu disulap menjadi aula perjamuan kelas atas yang gemerlap. Raka mengadakan pesta perayaan hari jadi perusahaan secara besar-besaran, menyewa event organizer mahal, catering bintang 5, dan dekorasi bunga impor yang harganya setara dengan gaji tahunan seorang buruh pabrik. Di mata masyarakat, ini adalah perayaan kesuksesan seorang CEO muda yang jenius, ksatria yang berhasil menyelamatkan perusahaan mertuanya dari jurang kebangkrutan. Namun bagi Tari, pemandangan lampu kristal yang memantul pada gelas-gelas sampahnya malam ini adalah representasi paling menjijikan dari kebusukan elit korporat. Di saat ribuan karyawan di pabrik sedang diancam pemotongan gaji dan tercekik utang pinjaman daring untuk menyambung hidup keluarga mereka, para petinggi ini justru berdansa dan bersulang di atas penderitaan tersebut. Raka berkeliling menyapa para tamu, jajaran direksi, investor, dan pejabat daerah. Dengan senyum karismatik palsunya, menebar pesona sebagai pria terhormat yang memiliki segalanya. Tari berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun malam elegan berwarna hitam legam yang melambangkan suasana hatinya, memegang segelas jus murni sambil menatap panggung sandiwara suaminya dengan tatapan dingin yang tersembunyi di balik bulu matanya yang lentik. Pintu utama kembali terbuka, dan masuklah Siska, sang manajer keuangan sekaligus gundik sang iblis. Wanita itu mengenakan gaun sutra merah menyala yang sangat mencolok, memamerkan lekuk tubuh dan ambisinya secara bersamaan. Siska melangkah dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura arogansi seorang ratu yang merasa telah merebut tahta. Saat pandangan Siska tak sengaja berserobok dengan Tari, wanita ular itu mengukir senyum simpati palsu, melangkah mendekat, dan dengan lancangnya menyentuh lengan Tari. Mbak Tari terlihat agak pucat malam ini. Pastikan Mbak cukup istirahat ya, apalagi dengan kondisi mental Mbak yang belum stabil. Jangan khawatir, Pak Raka dan saya sudah menangani semua beban perusahaan dengan sangat baik, ucap Siska dengan nada manis yang dilapisi bisa mematikan. Sebuah penghinaan psikologis khas yang sering terjadi di dunia nyata. Wanita simpanan yang merasa lebih superior dan merendahkan istri sah karena merasa menguasai hati dan harta sang suami. Tari tidak membalas sentuhan itu. Ia hanya menunduk sedikit, memainkan peran sebagai istri rapuh yang tak berdaya. Terima kasih, Siska. Saya percayakan semuanya pada kalian berdua, bisik Tari lirih. Di dalam kepalanya, Tari tertawa terbahak-bahak hingga rasanya urat nadinya ingin meledak.
Ia membayangkan bagaimana wajah sombong Siska akan hancur lebur saat menyadari bahwa tiket kelas satunya ke Swiss kini hanyalah secari kertas sampah tak berguna. Sementara Raka dan Siska asyik melempar tatapan penuh isyarat rahasia di tengah kerumunan tamu, Tari bergerak layaknya hantu di rumahnya sendiri. Ia memastikan laptop yang terhubung ke proyektor raksasa di ruang tengah telah diatur sesuai rencananya. Sore tadi, saat Raka sedang sibuk melayani kolega bisnisnya, Tari telah menyusupkan salinan flash disk neraka itu ke dalam sistem operator visual acara, mengganti file presentasi profil perusahaan yang seharusnya diputar malam ini dengan file eksekusi miliknya. Ia juga telah menerima pesan singkat dari nomor sekali pakai milik Pak Surya. Tim aparat kepolisian dari Divisi Kejahatan Luar Biasa dan petugas kejaksaan telah mengepung radius 200 meter dari perumahan elit ini, menunggu kode mutlak dari Tari. Semuanya telah terkunci rapat. Tidak ada celah bagi Raka untuk memutarbalikkan fakta. Tidak ada ruang bagi Siska untuk melarikan diri dari jeratan hukum pencucian uang. Udara di dalam rumah mewah itu terasa semakin padat, seakan oksigen perlahan tersedot keluar, digantikan oleh aroma badai mematikan yang sebentar lagi akan memorak-porandakan kehidupan palsu sang tiran. Tari mengambil segelas wain merah dari nampan pelayan yang lewat. Warna minumannya semerah darah yang ditumpahkan Raka 2 tahun lalu. Malam ini, darah itu akan terbayar lunas tanpa sisa. Suara dentingan sendok yang diketukkan perlahan pada gelas kristal menghentikan alunan musik klasik di ruangan tersebut. Raka melangkah naik ke atas panggung kecil yang telah disiapkan di depan layar proyektor raksasa. Jas tuxedo hitamnya membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan ilusi kekuasaan yang tak tersentuh hukum. Siska berdiri di barisan paling depan, menatap Raka dengan sorot mata penuh pemujaan dan keserakahan, menanti sang kekasih membual tentang pencapaian curang mereka. Selamat malam, rekan-rekan direksi, mitra bisnis, dan sahabat-sahabat yang saya hormati. Suara bariton Raka menggema melalui pelantang suara, membius para tamu yang langsung memberikan tepuk tangan riuh. Malam ini adalah pembuktian. Saat saya mengambil alih nahoda perusahaan ini dari mendiang ayah mertua saya, banyak yang meragukan apakah kita bisa bertahan dari badai krisis. Raka menatap ke arah Tari yang berdiri di belakang kerumunan, melempar senyum merendahkan yang seolah berkata bahwa tanpa kecerdasannya, Tari hanyalah wanita lemah yang akan mati kelaparan di jalanan. Raka mengangkat gelas wainnya tinggi-tinggi, bersiap melontarkan kebohongan paling monumental dalam sejarah karirnya. Namun, tepat sebelum Raka menyelesaikan kalimat pidatonya yang memuakan itu, Tari meletakkan gelasnya, menegakkan punggungnya, dan melangkah maju membelah kerumunan tamu dengan ketenangan seorang algojo yang menaiki tangga tiang pancung. Waktu sandiwara telah habis. Tepuk tangan para dewan direksi dan tamu VVIP masih menggema pelan saat Tari melangkah pasti membelah lautan manusia berbalut sutra dan jas mahal itu. Keheningan aneh mulai menyelinap, merayap dari satu tamu ke tamu lainnya saat mereka menyadari perubahan drastis pada postur nyonya rumah yang selama ini dikenal penyakitan dan jarang bicara. Tari tidak lagi menunduk. Gaun malam hitam legamnya menyapu lantai marmer dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali mahkotanya. Dagunya terangkat tinggi, matanya menyorotkan pendar es yang begitu dingin hingga mampu membekukan siapapun yang berani menatapnya. Saat ia berjalan melewati Siska, Tari sengaja menabrakkan bahunya dengan keras ke bahu manajer keuangan tersebut. Siska terhuyung mundur. Wain merah di gelasnya nyaris tumpah membasahi gaun mencoloknya. Siska menatap Tari dengan kilat amarah yang tertahan, mendesis pelan. "Mbak Tari, Anda mabuk? Apa yang?" Namun Tari bahkan tidak menoleh. Ia terus melangkah lurus menuju panggung kecil tempat suaminya berdiri mematung. Raka, yang sedari tadi merangkai kata-kata manis tentang pengorbanan dan kerja kerasnya menyelamatkan perusahaan mertua, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Senyum karismatik palsunya sedikit memudar, digantikan oleh kerutan kebingungan dan kilat peringatan yang mengancam dari balik matanya. Bagi Raka, Tari yang berani tampil di depan publik dan mengambil alih sorotan adalah sebuah anomali yang berbahaya. "Sayang, kamu harus istirahat, kamu belum sehat benar," ucap Raka dengan nada bariton yang sengaja dilembutkan untuk publik. Namun tangannya mencengkeram lengan Tari dengan kekuatan yang menyakitkan saat Tari menaiki anak tangga panggung. Di masyarakat, ini adalah trik klasik para pelaku kekerasan psikologis, menggunakan kedok, perhatian pada kesehatan mental,
untuk membungkam dan mengontrol korban di depan orang banyak. Raka berharap Tari akan ciut dan mundur seperti biasa. Namun malam ini, cengkraman tangan pembunuh itu tidak lagi memiliki efek teror bagi Tari. Dengan satu gerakan cepat dan sangat bertenaga yang mengejutkan Raka, Tari mengentakkan tangannya hingga terlepas dari cengkraman suaminya. Sebelum Raka sempat bereaksi lebih jauh demi menjaga citranya di depan ratusan tamu penting, Tari melangkah maju dan merebut mikrofon langsung dari tangan Raka. Bunyi dengung umpan balik, feedback, pelantang suara melengking tajam selama sedetik, membuat beberapa tamu meringis dan menutup telinga. Ruangan itu kini benar-benar sunyi senyap, setegang ruang sidang sebelum vonis mati dibacakan. Semua mata tertuju pada panggung. Raka berdiri kaku di samping Tari, wajahnya mulai memerah menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Namun ia terpaksa mempertahankan senyum kakunya agar tidak merusak sandiwara sempurnanya. Tari menatap lautan wajah di depannya. Di sana ada para investor yang selama ini ditipu Raka. Ada dewan direksi yang dengan bodohnya mengamini setiap kebijakan pemotongan gaji karyawan. Dan di barisan terdepan, ada Siska yang menatapnya dengan raut wajah meremehkan, seolah menunggu Tari mempermalukan dirinya sendiri dengan tangisan histeris khas wanita depresi. Tari menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kemenangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Suara Tari mengalun tenang, jernih, dan penuh otoritas mutlak melalui sound system mahal itu. Tidak ada getaran ketakutan. Tidak ada isak tangis. Suami saya, Raka Aditama, memang terlalu rendah hati malam ini. Pidatonya barusan sangat menyentuh, tentang bagaimana dia menyelamatkan warisan ayah saya. Tari menoleh ke arah Raka, mengukir senyum seringai yang begitu sinis dan mematikan hingga membuat bulu kuduk Raka meremang untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Tari. Namun, Raka lupa menceritakan bagian paling brilian dari pencapaiannya. Bagian di mana ia secara ajaib berhasil memindahkan seluruh aset perusahaan ini ke dalam kantong pribadinya, sambil mempersiapkan pelarian mewahnya ke Swiss bulan depan. Helaan napas kaget serempak terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Bisik-bisik mulai berdengung layaknya sarang lebah yang terusik. Wajah Raka seketika pucat pasi seputih kapas. Topeng satria dermawannya retak berkeping-keping. Tari, apa-apaan kamu? Kamu sedang berhalusinasi. Maafkan istri saya, dia lupa meminum obat penenangnya. Raka mencoba merebut kembali mikrofon itu. Suaranya kini terdengar panik dan putus asa. Namun Tari dengan sigap mundur selangkah, menatap tajam ke arah petugas operator proyektor di sudut ruangan, seorang teknisi bayaran yang telah Tari suap dengan emas batangan simpanan mendiang ayahnya. Tari mengangkat tangannya, memberikan gestur mutlak. Mari kita hentikan bualan ini, Raka. Suara Tari menggelegar menguasai ruangan, penuh dengan kepuasan emosional dendam yang akhirnya meledak setelah 2 tahun terkekang. Mari kita lihat pencapaian aslimu di layar raksasa ini. Seiring dengan kalimat terakhir Tari, lampu gantung kristal di ruang perjamuan itu mendadak padam total. Kegelapan menyergap seketika, disusul oleh pendaran cahaya putih terang dari layar proyektor raksasa di belakang panggung. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Matanya membelalak ngeri menatap layar. Eksekusi publik sang tiran baru saja dimulai. Cahaya proyektor raksasa itu menembus kegelapan ruang perjamuan, menyilaukan mata Raka dan ratusan tamu VVIP yang masih terperangkap dalam kebingungan. Alih-alih menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan atau video profil bernada optimis seperti yang dijadwalkan, layar beresolusi tinggi itu memajang deretan dokumen rahasia yang tak terbantahkan. Pada slide pertama, terpampang jelas mutasi rekening bank internasional. Angka-angka dengan deretan nol yang tak berujung, miliaran rupiah dana pensiun karyawan dan aset likuid perusahaan, mengalir deras ke sebuah rekening cangkang di Kepulauan Kaiman. Dan yang membuat para dewan direksi terkesiap tak percaya adalah nama otorisator di balik transaksi gelap tersebut. Tanda tangan digital Raka Aditama, disetujui secara ganda oleh manajer keuangan, Siska. Desas-desus langsung meledak di antara para investor. Wajah Siska yang tadinya memancarkan arogansi sang ratu kini berubah pucat pasi, nyaris transparan. Gaun merah menyalanya tak lagi terlihat seperti simbol kemenangan, melainkan target tembak yang sangat mencolok.
Kengerian Siska mencapai puncaknya saat slide berikutnya berganti, menampilkan foto 2 lembar tiket pesawat kelas 1 menuju Jenewa, Swiss, bersanding dengan 2 buah paspor negara Karibia. Satu dengan wajah Raka di bawah nama Richard K. Andara, dan satu lagi wajah Siska dengan nama Helena K. Andara. Skandal penggelapan dana dan perselingkuhan itu ditelanjangi secara brutal, disajikan sebagai hidangan utama di pesta yang mereka danai menggunakan uang haram tersebut. Ini adalah potret kehancuran elit yang paling memuaskan. Mereka yang biasa menindas orang kecil kini saling sikut dan gemetar ketakutan saat borok mereka dipertontonkan di bawah terangnya cahaya kebenaran. Itu fitnah. Matikan proyektornya. Matikan sekarang juga. Raung Raka. Suaranya pecah oleh kepanikan yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia mencoba menerjang ke arah operator. Namun 2 orang petugas keamanan bayaran Tari yang berbadan tegap langsung melangkah maju, memblokir jalan sang CEO dengan tubuh besar mereka. Raka terjebak di atas panggungnya sendiri, menjadi tontonan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan rasa jijik dan amarah. Tari, kau sudah gila. Kau memalsukan semua ini. Jerit Raka putus asa, menunjuk istrinya. Namun Tari berdiri tak tergoyahkan, seanggun patung Dewi Keadilan yang siap menjatuhkan pedangnya. Penggelapan uang dan perselingkuhan murahan kalian hanyalah hidangan pembuka, Mas. Ucap Tari melalui mikrofon, suaranya sedingin es di kutub utara, memotong jeritan Raka hingga pria itu terdiam kaku. Mari kita saksikan hidangan utamanya. Bukti mengapa kau sangat layak membusuk di neraka terdalam. Tari memberi isyarat mematikan. Layar proyektor berganti wujud. Dokumen-dokumen keuangan itu lenyap, digantikan oleh sebuah rekaman video dashcam yang buram karena guyuran hujan badai. Keheningan yang mencekik seketika melanda ruangan saat video itu mulai berputar. Terlihat mobil SUV yang sangat familiar bagi sebagian besar dewan direksi, mobil mendiang ayah Tari, melaju tak terkendali di jalan tol yang menurun tajam. Lampu rem menyala terang berulang kali, namun mobil itu terus meluncur dengan kecepatan gila sebelum akhirnya menghantam pembatas beton dan terjun ke dalam jurang kegelapan. Jeritan tertahan terdengar dari beberapa tamu wanita. Namun, kengerian visual itu belum seberapa dibandingkan dengan audio yang menyertainya. Melalui sound system berkekuatan tinggi yang sengaja disewa Raka untuk menyombongkan diri, terdengar rekaman percakapan telepon yang jernih dan mematikan. Suara kasar seorang montir bayaran yang melaporkan tugasnya, disusul oleh balasan yang sangat dingin, datar, dan tak berbelas kasihan. Bagus. Uang sisa pembayaranmu sudah kutransfer ke rekening istrimu. Jangan pernah hubungi nomor ini lagi. Tutup bengkelmu dan pindah keluar pulau, atau nasibmu bakal sama kayak tua bangka itu. Seluruh tamu di ruangan itu mengenal betul suara bariton tersebut. Itu adalah suara Raka. Pria yang sama yang baru saja bersulang untuk kesehatan perusahaan. Horor absolut mencengkeram ruang perjamuan mewah tersebut. Gelas wine kristal di tangan Raka terlepas, jatuh menghantam lantai marmer dan hancur berkeping-keping. Cipratan anggur merahnya menodai sepatu pantofel mahalnya layaknya darah segar. Maskara Siska luntur oleh air mata ketakutan. Ia jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya saat beberapa investor mulai melontarkan sumpah serapah ke arahnya. Raka berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Topeng Ksatria, CEO jenius, dan suami idaman itu telah terkelupas habis, menyisakan wajah asli seorang monster pembunuh pengecut yang kini terpojok tanpa jalan keluar. Kesombongannya telah dikastrasi di hadapan publik yang selama ini memujanya. Tepat di saat Raka mencoba mencari celah untuk melarikan diri dari tatapan menghakimi ratusan orang di ruangan itu, suara raungan sirene polisi memecah keheningan malam. Bukan hanya satu, melainkan belasan sirene dari mobil patroli kepolisian khusus dan kejaksaan yang mengepung ketat seluruh akses masuk perumahan elit tersebut. Kilat lampu biru dan merah menembus jendela kaca raksasa rumah itu, memberikan pencahayaan dramatis pada wajah Raka yang kini terlihat seperti mayat hidup. Jebakan Tari telah tertutup sempurna. Sang tiran akhirnya menyadari bahwa ia tidak pernah mengendalikan permainan ini. Ia hanyalah mangsa yang sedang digiring menuju rumah jagal. Suara raungan sirene polisi yang memekakan telinga dari luar gerbang rumah bagaikan trompet sangkakala bagi Raka.
Pria yang selama ini merasa dirinya adalah dewa tak tersentuh hukum itu mendadak kehilangan fungsi motorik dasarnya. Kakinya gemetar hebat. Napasnya memburu tak karuan. Kerumunan tamu yang tadinya memujanya kini mundur teratur dengan ekspresi jijik dan ngeri, membuka jalan lebar layaknya membelah lautan bagi puluhan aparat berseragam hitam dan bersenjata lengkap yang merangsek masuk ke dalam ruang perjamuan mewah tersebut. Di barisan paling depan, berjalan dengan postur tegap dan wibawa hukum yang tak terbantahkan, adalah Pak Surya. Pengacara senior itu menatap Raka dengan kilat kebencian yang sudah ia pendam selama 2 tahun. Di tangannya tergenggam erat sebuah map berisi surat perintah penangkapan, pembekuan aset internasional, dan dakwaan pembunuhan berencana tingkat pertama tanpa hak jaminan. Siska yang duduk tersungkur di lantai marmer langsung menjerit histeris saat 2 polisi wanita mencengkeram lengannya dengan kasar, memborgol tangan manajer keuangan korup itu tanpa ampun. Gaun merah menyalanya kini terlihat seperti seragam pesakitan yang sangat murahan. Namun Raka, sang dalang utama, tidak menyerah begitu saja. Insting bertahan hidup seekor predator licik mengambil alih kewarasannya yang mulai retak. Ini jebakan. Kalian tidak punya bukti fisik. Video itu hasil editan AI. Kalian tidak bisa menyentuhku. Raung Raka membabi buta, meludahkan ludahnya saat beberapa petugas mulai mendekatinya. Otaknya bekerja dengan kecepatan gila. Ia teringat pada satu-satunya kartu as yang ia miliki. Brankas baja di balik dinding kamarnya. Di sana ada miliaran rupiah uang tunai asli, paspor Karibianya, dan yang terpenting, flash disk hitam asli berisi rekaman pembunuhan tersebut. Jika ia bisa menghancurkan flash disk itu dan menyuap beberapa penjaga dengan tumpukan uang tunainya untuk kabur melalui pintu rahasia di garasi bawah tanah, ia masih punya peluang untuk menembus barikade polisi dan terbang ke Swiss malam ini juga. Raka tidak berpikir rasional lagi. Menggunakan sisa-sisa tenaga dan sisa kepanikan yang ada, ia menerjang maju, mendorong 2 orang tamu dengan kasar, dan berlari sekencang mungkin menaiki tangga marmer melengkung menuju kamar utama di lantai 2. Beberapa polisi mencoba mengejar, namun Pak Surya mengangkat tangannya, menghentikan mereka dengan senyum tipis yang penuh teka-teki. Biarkan saja dia lari ke atas. Biarkan dia menemui akhir dari kesombongannya sendiri, ucap Pak Surya tenang, menoleh ke arah Tari yang kini melangkah turun dari panggung dengan keanggunan seorang pemenang mutlak. Di dalam kamar utama yang gelap, Raka mengunci pintu dari dalam dengan napas tersengal. Ia menerjang lukisan abstrak raksasa itu, merobeknya dari dinding dengan tenaga kasar hingga bingkai mahoninya patah. Ia tidak memedulikan jemarinya yang berdarah saat ia mengelupas wallpaper abu-abu dengan paksa, menelanjangi brankas baja hitamnya. Jantungnya berdebar liar saat ia memasukkan kode angka 1804 pada pad digital. Bunyi klik mekanis itu terdengar bagai suara gerbang keselamatan. Raka menarik pintu brankas dengan brutal, siap meraup tas berisi uang tunai dan menghancurkan flash disk kutukan itu. Namun, detik itu juga, waktu di dalam kamar seakan membeku. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipis Raka. Matanya membelalak ngeri menatap isi brankas tersebut. Tumpukan uang itu, ada yang salah dengan warnanya. Dengan tangan bergetar, Raka menarik satu bundel uang 100.000 rupiah, merobek pita banknya. Ia menatap ilustrasi pahlawan yang bentuknya seperti kartun, dan tulisan kapital besar berwarna merah menyala yang tercetak jelas di atas kertas murahan itu. Uang mainan, tidak berlaku. Raka membongkar tumpukan lainnya. Uang dolarnya, semuanya sama. Mainan anak-anak. Palsu. Sampah. Ia merogoh ke bagian paling belakang untuk mencari flash disk hitam aslinya. Namun benda itu telah lenyap tak berbekas. Yang tersisa di dasar brankas hanyalah sebuah amplop putih kecil bertuliskan namanya dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Tulisan tangan istrinya. Dengan napas yang hampir putus, Raka membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat secarik nota kosong dengan kop surat pengacara Pak Surya, dan sebuah pesan singkat yang ditulis Tari dengan tinta merah darah. Uang aslimu sudah kupakai untuk menyewa pengacara terbaik dan mengembalikan hak ribuan buruhmu. Tiket nerakamu sudah lunas, Mas. Lembaran nota itu jatuh dari tangan Raka, melayang pelan menyentuh lantai kayu vinil. Kewarasan Raka hancur lebur seketika. Teriakan frustrasi,
penyesalan, dan kemarahan yang melolong layaknya binatang buas terluka memecah keheningan lantai 2. Ia jatuh berlutut di depan brankas yang kini hanya berisi ilusi konyol, menyadari bahwa selama ini istrinya yang ia anggap depresi dan bodoh, telah mempermainkannya bagai bidak catur rendahan. Pintu kamar didobrak hancur dari luar oleh tim SWAT kepolisian. Raka tidak melawan saat tubuhnya ditelungkupkan ke lantai. Tangannya ditarik kasar ke belakang dan diborgol erat. Saat ia ditarik berdiri dengan kasar oleh 2 petugas bersenjata, Raka melihat Tari berdiri dengan tenang di ambang pintu kamar yang hancur itu. Tari masih mengenakan gaun malam hitamnya, menyesap wain merah di gelasnya, dan menatap Raka dengan senyum kemenangan yang begitu absolut. Sang tiran kini tak lebih dari seonggok sampah pesakitan yang gemetar ketakutan, kehilangan segalanya, harta, kekuasaan, kebebasan, dan martabatnya. Tari mengangkat gelasnya sedikit ke arah Raka, sebuah toas perpisahan yang elegan sebelum sang iblis diseret turun menuju mobil tahanan. Malam ini, keadilan tidak hanya ditegakkan, namun kepuasan dendam telah ditunaikan dengan sangat sempurna. Kehidupan palsu sang pembunuh resmi berakhir. Kisah Tari membuktikan satu hal mutlak. Jangan pernah meremehkan diamnya seseorang yang sedang terluka. Kesabaran dan kepatuhan seorang istri yang disakiti bukanlah sebuah kelemahan, melainkan waktu jeda untuk menyusun strategi yang paling mematikan. Harta, tahta, dan kesombongan yang dibangun di atas darah, penderitaan orang lain, serta pengkhianatan, pada akhirnya akan hancur lebur tak bersisa. Sepintar-pintarnya Raka dan Siska menyembunyikan bangkai, kebenaran selalu punya cara untuk keluar dan menghukum mereka dengan cara yang paling memalukan. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang aksi balas dendam Tari malam ini? Apakah taktik uang mainan dan eksekusi di depan publik itu sudah cukup memuaskan? Atau menurut kalian Raka dan Siska pantas mendapat hukuman yang lebih berat lagi? Coba luapkan kekesalan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi, buat kalian yang belum menekan tombol merahnya, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, berikan like, dan share video ini ke grup keluarga atau teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus semangat menyajikan kisah-kisah penuh intrik, plot twist, dan drama pembalasan dendam yang seru lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan setia menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di kisah menegangkan selanjutnya.